Selamat datang di Pondom Podcast Random episode perdana dengan Watashi di sini, Silver sebagai host pada podcast kali ini. Buset, Dan co-hostnya nggak ada dikenalin. dua, Oh iya, sorry. Iya, lanjut. ada dua apa nih? Co-host, Dua tamu, co-host dua dong. tamu, dengan dua co-host yaitu apa ya nama lu? Agen, gue Agen. Fortnite Agen-agen Battle Pass. dengan Agen dan Fortnite Battle Pass. Sip. Ya, Podcast tuh nggak pakai topik tau langsung kan dia. ya udah, langsung. Apa ngebahasnya kan lo Jadi co-hostnya. menurut lo Rafathar perlu kerja gak? Oke, kalau mau lanjut ke situ langsung nggak apa-apa. Perlu lah. Child labor. Oh gini. Bukan child labor, kan bukan sekarang di. Emang lu sekarang udah disuruh gawe dari SD kan nggak? Gini. Ayo, udah. Ini nih awalnya gini. Lo tahu video yang viral itu nggak sih? Nggak itu terlalu normal, sabar. Apaan sih? Iklan anjir. Enggak. Apa ya? Lo mau ngebahas yang itu tadi kan? Apakah Avatar harus kerja? Ya iyalah, tetap Ya, harus tapi kerja nyari anjir. intronya Avatar. dulu. Nyari intronya dulu. Kok intro sih? Apaan sih? Ini udah mulai anjir. Masa langsung nanya. Gak apa-apa. Ini udah mulai, Cuk. Gue Ini recording, Cuk. gak bakal cut Ya lo udah, ini. lo tahu video yang itu kan, yang Scarborough. Rapathar pergi ke Alpha itu kan? Gue gak tahu coba ceritain. Gue gak pernah. Kan gue jarang nonton video Indonesia anjir. Nah itu kan dia Coba cerita, dikasih itu tuh. Yang Cuman 300.000 itu. buat ke Alpha dikasih 300.000. Itu kan kayak udah adem ayam dari kecil. Menurut lo gedenya perlu kerja gak? Itu tetap perlu lah. Duit bapaknya juga habis lama-lama. Lagian juga bapaknya kan. Kata siapa? Enggak, bapaknya kan dulu dia tuh nggak langsung kaya, ada perjuangannya dulu sih. Siapa nama bapaknya? Ya kan udah beda sekarang. Kan nggak ada perjuangan sekarang dia. Pala lo nggak ada perjuangan. Raffi Ahmad kan Avatar. Oh, Rafathar. Avatar. Tapi pasti ntar dia pasti diajarin sama bapaknya. Gak mungkin dilepasin banget sama keluarganya, pasti tetap diajarin. Kan Spoilnya. kadang ada itu mindset orang kayak yang pengen anaknya hidup enak. Ya tapi kan dia dulunya itu balik lagi. Si siapa namanya Raffi Ahmad tuh dulunya kan nggak langsung kaya, jadi nggak spoil, dia tuh ngerti heartnya tuh gimana. Pasti nggak, menurut gue tetap kerja kok Rafathar itu. Mungkin Memperkerjakan startnya Avatar. tapi ya startnya beda sama kita ya. Startnya beda, mungkin dia antara dikasihnya langsung emang pendidikan lebih bagus atau gimana. Yang jelas startnya pasti beda, tapi tetap pasti kerja dia. Itu. Jual Lamborghini satu kan cukup tuh untuk hidup normal sampai tua. Enggak juga sih cuy. Enggak lah, apaan Tahu. sih? Lamborghini berapa harganya? Tahu. 7 apa? M. 7M. Gak dapat rumah 7M itu anjir. Pala lo. Rumah coy, gila. Rumah apaan? Rumah bapaknya lah. Kan gue bilang hidup normal. Astaga. Rumah bapak. Enggak, kita nggak mikir Rafathar enggak. Ya yang jelas pasti tetap kerja Rafathar tuh. Gak mungkin gak kerja anjir, apaan. Kalau Kan sukses kayak kita nggak tahu perlu ya. nggak sih? Kalau sukses kita nggak tahu. Tapi kalau kerja tetap pasti Maksudnya kerja. sukses? Beda kan kerja sama sukses. Kerjanya sama apa? lah. Artis juga ntar. Ya gak tahu lah, emang gue bisa baca masa depan apa? Emang perbedaan sukses sama kerja apa? Ya mungkin salah juga sih gue ngomong. Beda sih. Maksudnya lo pernah denger gak? Apa? Pernah denger anak artis yang sukses? Ada pasti, gak mungkin gak ada. Eldul. Iya, Eldul itu pinter-pinter Mereka anaknya band anjir. soalnya. Si yang kedua siapa namanya? El? El itu kan dia universitasnya di Inggris kan? Si yang pertama. Tapi kan Universitas Inggris mah yang hebat yang beasiswa kan, kalau emang sanggup bayar ya bisa. Katanya enggak deh. Coba kita fact check. Siapa namanya? L.
Nggak tahu gue nama asli. Nama aslinya memang gitu ya. LL. Oh ini L kuliah di mana? Ella, El. Mana? Westminster. Apa itu? Di London. Inggris. Belanda. London. 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 Ya intinya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada sebanyak itu. Kita aja nggak tahu. Kita kurang beredukasi. Nggak perlu banget sih edukasi. Anak seleb yang mana sukses. Dah. Ada lagi Cup. Tanya aja Cup. Tahu cut. Gue lupa topiknya apaan tadi. Topiknya? Lupa topiknya apaan tadi. Yang lain. Iya. Oh ya Tuhan. Bubur ayam diaduk apa enggak? Enggak lah. Astagfirullah. Rusak. Dia juga ngomong enggak. Lo doang ntar di sini tar. Dua lawan satu tar, nggak bisa. Astaga. Enggak. 2 lawan 1 lo kalah rasio. Enggak, enggak kalau diaduk Bubur ayam diaduk, bayangin ntar. sekali sendok tuh dapat semuanya anjir. Terus kalau lu pakai sambal, tahu gak sih pakai kecap tuh bubur kecampur ayam semua. Tahu gak sih bubur ayam bisa lu beli harga berapa? 10 ya 9-10 ribu lah. 9.000. Harga aslinya tuh 7.000. 2.000 lagi beli apaan ayo? Styrofoam apaan nih? Enggak, beli itu seni nabur bumbu dari abangnya. Jadi kalau lu rusakin tuh sebenarnya buang-buang duit 2.000. Seni dari abang. Emang pakai seni itu tabur-tabur. Pakai tahu. Lo Iya, nggak tahu yang tangannya ditaruh sampai presisi gitu. Ayamnya berapa gitu-gitu itu beli tar di abang tar 2.000. Iya nggak ngaruh-ngaruh banget lah. Udahlah. Udah bener teori gue tuh. Terus kalau misalkan dicampur tuh ya, ayamnya yang asalnya kelihatan banyak dihilang semua tar. Ya nggak ngaruh lah, mau banyak kan dicampur tetap di dalam, nggak gue buang apa sih? Nggak kelihatan dari luar tar. Ya ampun. Jadi ntar nggak appetizing. Nggak, iya sih kalau urusan appetizing apa enggak ya enakan dilihatnya kalau nggak dicampur. Kalau dicampur ya kayak nggak jelas sebetulnya. Tapi kalau misalnya dicampur tuh, lu 1 sendok tuh dapat semuanya anjir. Itu maksudnya. Itu kan tergantung lo mau makan semuanya atau mau satu-satu gitu. Sama aja lu orang makan lauk kadang-kadang satu-satu icip-icip, kadang-kadang semua. Tapi gimana End gitu? of story. Gak, beda. Kalau ngomongin lauk sama itu tuh. Lauk sama Dan nih kadang-kadang kan mau nyuap bawang nih, tapi bawang kalau kebanyakan nggak enak. Lauk, nah makanya dicampur. Gimana sih kalau dicampur kan jadi merata. Dicampur tuh biar rata. Tapi setiap suapan ada bawang. Iya, loh. Lu kenapa kayak gitu? Enak lah. Kan gak langsung semuanya. Ntar. Gak bakal berubah. Kalau misalkan nih ternyata kecampur terus ada yang harusnya ayam dimakan terpisah jadi ayam dimakan campur tuh tiba-tiba lu makan tinggal buburnya doang ntar di akhir. Gue nggak pernah bukan nggak pernah sih, jarang. Udah berapa ini pasti sih ayamnya tuh nggak bagian ayamnya. Kalau bubur lo pada pakai kuah nggak sih? Pakai lah. Ini lagi. Itu bukan kuah anjir, kaldu PA. Kalau banyak kan gue mah nggak enak deh. Itu kaldu ayam. Seberapa lemaknya? Hah, apanya? Seberapa maknya sampai penuh? Enggak. Pokoknya sampai kan gue diaduk tuh. Pokoknya jangan sampai ngambang lah itu kuahnya. Oh. Biar gampang ngaduk Lagian kan itu nambahin gurihnya. Tapi tergantung sih, ada bubur ayam yang buburnya udah gurih, jadi nggak perlu terlalu banyak ditambahin kaldu ayamnya. Lo setuju ayam Apa Cob? Bubur ayam dimasaknya pakai cara masak nasi uduk gimana? Nasi uduk? Maksudnya? Nasi uduk tuh dimasukin itu kan yang daun apa? Tangkai apa sih itu? Oh iya. Nah itu tapi nggak jadi nasi, jadi bubur. Jadi agak lama masaknya. Kan cuma bau doang. Kalau ditambahin kayak serai bukan sih?
Iya banget Iya. sih. Iya kan Kayaknya serius. ngaruh tahu Cuma nasi bau uduk. doang menurut gua. Gak terlalu ngaruh kok. Nasi uduk emang apa yang bikin jadi nasi uduk Santan. rasanya? Kalau biasa kan nasi Wah, masaknya pakai air. Kalau dia airnya nggak ada sama sekali, semua cairannya santan semua. Nah, kalau gitu tapi air santannya banyak gimana tuh? Ya jadinya gurih banget. Tapi biasanya kalau nasi uduk yang kayak Bubur kan? beda lah. Apa sih kok bubur? Pokoknya waktunya lama gitu waktu masaknya. Eh, Sampai jadi bubur. kok nggak pernah sih kalau makan nasi bubur, apa namanya bubur yang dimasaknya pakai santan. bubur uduk. Bubur Bubur uduk uduk. kayak itu bikinan sendiri katanya cuma bubur uduk itu cuma. Soalnya Tadi 3 apaan aja dah? Gue lupa aja. lah nggak tahu lah. Dio apa? Topik dari Dio lah. Tiba-tiba bahas bubur. Kan Avatar. Oh iya 5 tahun ke depan mau ngapain? iya itu terakhir berat itu berat. Siap. Dio dulu apaan? Katanya lu flow. Kan mumpung nama gue Fortnite Battle Pass nih. Apa saya lu Nah, ngomongin Fortnite? menurut lo enggak nih apa beli skin in game sama kayak beli makanan mewah itu menurut gue masih sama, sumpah. Eh, Skin in game makanan mewah. yang jelas Iya, makanan malah. mewah tuh lu ada rasanya gitu aja. Lu mau ngerasa Iya. apa mau lewat visual doang anjir? Ya udah kan makanan lewat Sama aja lidah, sama. Menurut gue skin sama. lewat mata. Gak ya tergantung sih kalau misalnya emang gimana ya? Bentar. Kalau itu kan dia Kepuasannya ngomong tuh makanan mewah bukan makanan doang. kepuasannya tuh ya sama-sama puas sih ya tergantung orangnya. Kalau orang yang nggak suka main game tapi demen makan ya pasti orang milih makan lah. Kayak gitu loh maksudnya. Susah kalau dibandingin itu. Enggak, iya bukan bandingan itu hobi. 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 Oh jadi kalau misalnya orangnya suka main game tapi suka makan juga gitu. Lebih worth it beli skin atau beli makanan mewah gitu maksudnya. Gimana di? Kayak gitu mah bisa dua-dua dah orang biasanya. Nah makanya itu. Soalnya kepuasannya tuh beda-beda. Just kalau skin Kecuali yang dalam kondisi ya dia uangnya pas-pasan gitu lah, terus dia milih beli skin daripada beli makan gitu, itu baru itu PA namanya. itu namanya bodoh. Wah, emang kenapa? Makan roti aja, yang penting nutrisinya pas. Gue kalau ngekos mikirnya gitu. Kurang gizi bego makan roti doang. Ya kan gue bilang Ya, nutrisinya pas yang penting. Iya lo bisa bilang gitu karena belum ngerasain kan. Betul. Orang kok saya sampai survive segitunya buat makan Indomie dibagi 2 buat besokan hari kan. Gara kurang duit. Ya jujur, gue sih kalau makan ya dibanding skin kan ada timbal baliknya maksudnya. Aku nggak makan tapi gue dapet skin gitu kan, gak mungkin. Wah, gue nyesel banget. Nyesel banget. Oh, jadi pilihannya skin, jadi lu mau kenyang mata apa kenyang perut ya? Iya. Buset dah. Tapi kalau misal nggak bisa dong kalau kenyang mata itu Gak gini aja deh. Ngaruh apa ke badan lo. Tapi kalau kenyang perut kan ngaruh kesehatan. Iya biar rata deh, biar rata, jangan kayak gitu juga susah. Jadi kalau kayak gitu kan pasti jatuhnya ke makanan. Gini deh, orangnya posisinya ada lah, kalau buat makan ada buat makan, tapi ada dia sisa duitnya, susah tuh duitnya, dia bisa milih buat beli skin apa beli makanan mewah. Nah kalau kayak gitu kan pasti beda lagi, kayak gitu loh maksudnya. Kalau lagi kepepet di sandang pangan papan di. Iya, kalau kepepet beda lagi, makanya kita bilangin nih sisa uangnya dia bisa beli buat makanan mewah atau dia beli skin aja gitu. Tapi kalau misalnya emang kalau orangnya emang demen main gamenya terus buat makan ada segala macam ada, ya oke lah, nggak apa-apa lah kalau ada uang lebih. Itu namanya rekreasi, sama aja kan. Apa bedanya ke Disney sama ke Ancol sama beli skin ya? Bener. Nah itu kayak gitu deh. Bedanya kalau ke Ancol sebentar doang, itu semuanya kan kayak gitu apa?
makan ke Iya, Ancol tapi pergi kan kan. udah gue bilangin Aduh, beda-beda orang di rekreasi orang Hiburan beda-beda sih. apa? anjir. Masuknya hiburan. Kalau misalnya orang Hiburan. iya sama-sama hiburan, kalau lu mau samain semua kayak itu ya nggak bisa. Cuman kalau ke Ancol ya menurut gue nggak worth karena Ngantri. masuknya 300.000 terus sebentar doang. Terus kalau gue 300.000 Bentar doang. bisa dapat pisau Yoru kemarin. Tapi itu tapi balik lagi kalau orang yang main follow gak bakal ngerti apa itu pisau Yoru kan. Mendingan dia cabut ke Ancol sama keluarganya kayak ceweknya kayak siapa kayak. Ke Ancol sebentar doang maksudnya gimana? 300.000? Emang dibatasin? Gue belum pernah. Enggak Ya juga kan sih. Dufan meskipun belum pernah. Iya, kan Dufan. itu pisau Yoru kan bisa dipakai sampai akun lo berdebu tuh di. Kalau ke Ancol kan kayak ada waktu tutupnya tuh meskipun lu main di sana lama-lama kan. Kalau Ancol tuh jatuhnya bukan main lama apa enggak, memorinya anjay. Ini gimana sih? Foto di Enggak, lo bilang memori tuh NFT Ancol. itu tuh itu gitar kamar ya gitar. Kadang orang juga gak terlalu inget mereka main ke Ancol anjir. Tergantung lu sama siapa aja ke Ancol anjir. Oh iya sih. Nah, iya kan, bener kan? Najis kamu kayak gitu baru di Lu sering-sering Lama keluar bego kalau di. ke Ancol Mayang sih ya inget sih pasti. Nah iya kan, memorinya timbal baliknya Yoru sampai follow servernya mati. Dufan kali ya itu cewek yang lu kesono jadi istri lu, nah kan consequences jadinya. Jadi itu semua tergantung. Tergantung, betul. Lu emang sukanya gimana, jadi nggak bisa disamain, nggak ada jawaban yang benar dari pertanyaan lu itu di. Ya, tapi kalau lo misalkan Kalau lu kena ke Dufannya sendirian ya mendang-mending udahlah, beli nggak skin tahu aja sih. lu. Ke Dufan Nah sendirian itu ya. biasanya Excited. kan kalau kayak gitu kan yang nolak kan orang yang itu tuh yang mendang-mending gitu kan. Apaan mendang-mending Mendingan beli maksudnya? makan gitu. iya. Mending rakit PC gitu-gitu tau enggak lo? Iya, Yang jelas banyak. Kalau kayak gitu iri namanya. yang jelas kalau ke Dufan ya sendirian sedih. Mendingan beli skin anjir. Bisa disombongin sama Emang teman-teman lo. apa? Naik roller coaster sendiri, boy. Sedih banget. Iya, Teriak. kalau dengan naik roller coaster sendiri bisa bikin lo depres ya nggak apa-apa. Iya sih, kalau misalnya lu Kalau gue refresh sih sama. stres ya. Gue stres, udah ngantrinya panjang, naik ke situ sendirian teriak-teriaknya, turun pusing, nggak ada yang ketawa-tawa, duduk aja, Allah, sedih banget anjir. Gue bakalan sepanjang gue di dalam sana bakal mikir duit yang keluar buat masuk tadi sih. Iya, ini buang-buang doang kayak gitu mikir. Nah, ya, intinya itu jawabannya. Ya, apalagi? Lucu. 5 tahun ke Apa? depan dibilang. Itu terakhir, Aduh, anjir lah. berat banget ya gitu asu. Aduh kan. Oh iya itu tadi apa sih? Apa? 5 tahun ke depan. Adu nasib menurut lo gimana tuh? Aduh nasib. Kadang ada yang orang itu ya, misalkan dia curhat terus yang lawan curhat itu malah lu masih mending gitu. Tapi dia tujuannya tuh ngasih apa ya? Ngasih Si contoh. maksudnya lo jangan sedih, lo jangan dia atau terpuruk gitu apa kayak masih banyak orang yang di bawah gitu ceritain gitu loh maksudnya. Kalau gue sendiri sih ceritain kayak gitu malah itu ya malah motivasi ya. Iya tapi tergantung orang. Itu balik lagi ke tergantungan itu tergantung. Iya makanya aku bilang kalau gue Cara penyampaiannya kalau itu cu. Kalau misalnya Penyampaian. iyalah penyampaian. Itu cara penyampaiannya. Lo masih mending. Nah kalau lu masih mending, kalau si itu gini ya, kayak itu kan adanya jatuhnya kayak ngecilin masalah lu kan. Lu posisinya gini nih, kita gambarin bikin senario nih. Posisi lu lagi di terpuruk gitu. Lu cerita sama orang yang lu percaya. Tapi orang yang lu percaya malah jawabnya kayak lu tadi. Lu masih mending. Misalnya dia ngomong, gua kayak gini. Kan jadi jatuhnya malah bukan motivasi kalau kayak gitu kan. Malah jadi di counter curhat. iya, malah jadi Kan counter ada juga curhat. orang yang mikir gini, apa kan gara-gara di lo masih mendingin terus dia langsung
anjir ada orang yang hidupnya lebih berat dari gue gitu. Iya, tapi benar juga. Kita nggak gimana ya? Em, Kan semua orang punya masalah sendiri. nah iya itu semua orang punya masalah itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya bagus sih cerita sama orang kalau ada masalah tuh. Tapi harus siap-siap ya. Kenapa? Iya. Kalau Kok bagus? kalau dipendam sendiri Bagus. tuh ya gimana? Lu gak Kadang lu orang cuman butuh tahu, nggak ngasih solusi. oh, Yang kepo. itu beda lagi. Kalau orang kepo yang nanya-nanya itu beda lagi tuh. Kalau manusia kepo tuh kadang kan niatnya baik, kadang kan emang cuma kepo doang. Ya tergantung itu temen lu beneran apa gimana itu ya hubungan lu sama orang itu lah beda lagi itu. Tapi kalau misalnya posisinya lu nanya tadi penting gak sih cerita sama orang tentang masalah tuh menurut gua penting lah. Soalnya eh lu sendiri tuh pasti nggak mungkin punya jawaban semuanya. Semua masalah tuh nggak mungkin lu punya sendiri. Pasti lu perlu bantuan orang. Apa salahnya kalau kalau berusaha Nggak ada salahnya kalau lu mau berdiri berusaha. di atas kaki sendiri? Iya nggak ada masalahnya. Tapi pada suatu pasti ada poin itu tuh nggak. Kenapa manusia dia bilang apa makhluk sosial tuh ya itu anjir. Kita tuh nggak bisa nyelesain masalah. Bisa tapi nggak selalu gitu loh. Ngerti nggak? Kenapa lu punya keluarga? Kenapa lu punya teman itu kan ada alasannya. Saling Oh, itu membantu, alasannya gara-gara bergotong royong. dilahirin di sini gitu Oh, lah alasan. siap. Kenapa gue punya keluarga karena gue dilahirin di sini. Iya betul. Bener gak? Iya dah, iya yang jelas itu jawaban gue kalau yang itu. Penting soalnya. Siapa tahu yang lu cerita itu punya cara pandang yang berbeda. Gimana ya contohnya ya? Dan kayak orang gak tahu ya misalkan nih ada dua orang. Nah dia tuh udah lama temenan atau apa kayak pacaran. Nah tapi belum pernah nih curhat masing-masing. Belum tahu nih orang ini kalau dicurhatin tuh kayak gimana responnya. Jadi waktu pertama kali curhat tuh ya yang gitu yang masih mending. Saya langsung bete tuh salah satu orangnya. Padahal tujuannya buat nyemangatin. Iya. Kalau Gak mungkin orang yang nyemangatin ngomong gitu, Jir. Itu namanya emosi dianya. Semangatin Nih orang tahu. ini doang ngeluh gitu. iya sih. Iya bener. Sebenarnya nggak Baik, baik. bagus. Ya kalau lu di posisi kayak gitu bilang aja sih. Komunikasi, bilang nggak misalnya Kan nggak mungkin lo tampar depan muka kan. Pasti lo yang ada walah nih orang kalau diajak curhat begini akhirnya nggak mau curhat ke dia lagi kan. tapi kalau misalnya itu kita di Ya gak apa nih sih? perspektifnya apa nih orang pacaran nih ceritanya Ya, pacaran atau enggak kan curhat ya curhat. kalau pacaran mah harus terbuka anjir nggak bisa saling tutup gitu kalau misalnya emang nggak suka dengan sesuatu kasih tahu Kalau itulah disembunyiin eh kalau apa dibuat seolah-olah nggak ada jadi ya kita terbuka tapi padahal ada yang tertutup tapi ya sebenarnya itu terbuka sebenarnya itu nggak ada sebenarnya gitu. iya sih bener juga sih kita nggak bisa juga selalu terbuka gitu misalnya mulutnya bau kan gak enak juga ngasih taunya kan tapi ya kalau misalnya hal kayak gitu ya kasih tahu aja kenapa alasan lu cerita sama dia itu kan berarti lu percaya sama orang itu kan lu percaya sama cewek lu misalnya kasih tahu gimana kenapa alasannya lu cerita kayak gitu percaya terus minta minta apa solusi bukan dipanas-panasin kalau dia malah makin ngegas red flag berarti itu teman. Tapi emang kayak gitu harus minta solusi ya. Hah? Ya kan Kan lu ada orang cerita. yang ada orang yang cerita cuman buat itu Ngefans, iya. ngeluarin Iya luap-luapan sih, doang. benar juga sih. Iya. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa berarti. Mau nggak mau kalau dijawabnya ah lu gitu doang, Iya, malah gitu. kalau dalam situasi kayak gitu gimana tuh? Jadi sebenarnya lo tuh nggak tahu orang ini tuh cerita minta solusi atau ngeluarin luap-luapannya doang. Tapi lo ini nih
dikasih 3 pilihan nih mau ngejawabnya, lu pakai mendang mending, terus pakai walah atau pakai jadi lu terus gini nih gitu, ngasih solusi gitu. Ya tanya aja Nah itu kalau mau simpelnya. Lu cerita gini mau minta solusi atau cuma mau orang yang ini dengerin kayak cerita lu kan bisa gitu kesannya juga. kan kayak itu dong, kesannya kayak itu berarti dong apa kayak ya lu Oh pikir lah buat orang lagi sedih tiba-tiba ditanyain gitu, lu cerita iya minta apa dari gue gitu. Iya kalau itu Nah iya kan sih. kesannya kayak apa ya. Harus ngeliat manusianya juga sih, manusia yang cerita. Kalau kayak gitu nggak bisa lah kalau cuma bikin itu doang. Susah juga kalau itu. ya kasih kasih apa kasih masukan kan nggak berarti ngatur juga. Iya sih, betul. Cuma ngasih Tapi kan saran. ada yang Nggak ada itu ada kesan menggurui. Iya, apa iya sebenarnya nggak apa-apa kan dia buka open. Berarti gimana ya? Nggak apa, yang jelas nggak menggurui juga sih. Saran bukan berarti menggurui anjir. Kalau misalnya gue lapar, ya lu makan itu kan berarti bukan bukan berarti menggurui, emang iya gitu loh. Ya itu nggak masuk curhat sih, masuk sih, Masuk itu nggak lah. penting. Tapi kan itu bukan berarti menggurui kan, cuma ngasih saran kan. Lu lapar ya lu makan gitu loh maksudnya. Lu aus ya lu minum kayak gitu maksudnya. Ngasih saran dong bukan berarti Hmm, menggurui. Kalau menggurui itu gimana ya? Jatuhnya ya aneh. eh kamu nih seharusnya kalau kayak gini begini gitu. iya, Kan iya. sama solusi dong. Iya sih balik lagi sih. Enggak lah kalau ngatur kalau nge-backseat gitu Kalau ngatur beda, harus iya ngatur iya. gitu. Ngeguruin sama ngatur katanya sama, tapi beda sama ngasih solusi. Kalau ngatur tuh ya backseat itu bener kata Dio. Kalau gue jadi lu sih, nah itu tuh kayak gitu. Itu Hmm. kalau misalnya ada yang berantem nih, lu nonton di video, gue ngasih itu doang ya. Cuma cerita doang, bukan berarti di posisi solusi atau itunya. Kalau misalnya ngeliat ada orang berantem gitu, coba gue di situ, gue gini gini gini, nah kayak gitu loh. Apa itu namanya? Itu backseat Namanya itu, itu dong. backseat itu. Kalau namanya nyesel. Kok nyesel, kok nyesel sih? Itu backseat namanya. Kalau gue sih, nah kalau udah kayak gitu udah agak susah itu. Oh enggak, menurut gue malah kayak gitu malah itu malah advice doang. Iya sih, iya juga sih. Kalau kalau gua sih bedanya sama itu lo harus gitu. Gimana Lo dong? kenapa nggak begini? Yang Ya ini itu juga advice sih kenapa. emang sesuai sikon kalau ini nih anjir. Kalau nggak tahu orangnya gimana, permasalahannya Kalau apa, ini aja susah. overthinking gitu. Terlalu broad topiknya. Terus contohnya juga kita nggak ada. Jadi susah juga jawabannya. Soalnya kan tergantung orang curhatnya apa segala macam topiknya kan. Cara nada ngomongnya segala macam kan ngaruh juga itu. Hmm. Ya, gimana? Berarti itu namanya buntu tar. Nggak Soalnya buntu. nggak semua orang bisa baca orang lain. Nggak buntu juga ya. Itu tadi gue bilang. Kalau misalnya emang ada masalah cerita aja. Terus kalau bagi di posisi yang nerima nerima apa namanya? Posisi nerima ceritanya ya dengerin aja dulu. Kalau dia misalnya ngomong terus menurut lo gimana? Nah, itu kan berarti emang posisi lo buat ngasih saran kayak gitu. Tapi Hmm. tapi kalau emang masalahnya bego juga lo kasih saran langsung nggak apa-apa sih. Cewek gue em, Waduh tuh enggak selingkuh tuh pasti dia mau selingkuh selingkuh tuh tapi cewek gue. abis itu dia Tapi minta maaf curhatnya ke cowok. dia selingkuh terus minta maaf minta balikan lagi, nah itu kan bego jatuhnya. Langsung aja bodo amat Nah, adalah. Kalau orang berani selingkuh tuh udahlah tinggalkanlah, pasti selingkuh lagi anjir. Tapi kan masuk ke ini selingkuh nih. Kan itu semua orang kan ngelakuin kesalahan. Kalau selingkuh tuh udah berat banget anjir. Orang yang udah pernah selingkuh Kan sekali menurut gue semua orang punya masa lalu tar. nggak beda lah, Kan yang beda. harus lo lakuin itu apa yang harus lo lakuin ke depannya. Enggak, percaya udah turun banget kalau kayak gitu. berarti lo itu apa?
Dalam nggak enggak misalnya dalam percaya posisi sama second chance. kalau buat Seperti selingkuh apa? kemungkinan saya kecil banget. Kalau orang berani selingkuh tuh menurut gue udah red flag gitu tuh. Dari awal aja Refleks. kenapa? Kalau emang udah nggak demen tuh Tapi kan udahlah. itu apa, orang orang berhak untuk berubah. Hah? Enggak jadi gini nih. Ya oke, ini berarti topiknya udah pindah ke sini. Oke. Lu pacaran sama cewek lo. Set, Hmm. lu ke mall gitu atau kemana kayak ngeliat dia selengkong kan. Kan berarti emang niatnya udah nggak baik gitu. Emang udah nggak demen sama udahlah, tinggalkan lah. Nih Emang nih, lo mau itu gak? Ini nih sakit gak tamparan tapi ya nanya nih, jawaban begitu. sakit gak? Sakit, tapi ya mau nggak mau lah. Kalau gue ya, soalnya kalau orang udah berani selingkuh sekali itu udah tinggalkan lah. Apakah gue percaya second Allah, chance? Iya apa boleh Tuhan, second chance, tapi Tuhan aja maafin, masa lo enggak? masih banyak cewek tuh di dunia. Apakah lu bakal ketemunya lama sama yang selanjutnya ya nggak apa-apa, tapi susah percayanya kalau udah berani selingkuh sekali tuh. Tapi kalau udah nikah ya, wah itu berat banget kalau udah itu mah. Berat. Kalau pacaran putus tinggal ya udah selesai. Kalau nikah gila. Kalau udah masih berani selingkuh pas nikah itu udahlah. Iya kan, kan justru konteks kayak gini itu kan buat orang yang udah nikah. Nah kalau orang nikah tergantung balik lagi. Tapi tetap aja sih, Itu tetap Tuhan aja tetap maafin, masa lo enggak? Kan juga enggak. itu apa, katanya kan Tuhan paling benci orang yang itu, yang cerai. Eh, Nah kalau itu gue nggak tahu deh apa ini sebenarnya kalau misalnya, tapi selingkuh coy, bini lu ditidurin orang lain tuh udahlah, sudahlah, bawalah anak lu tuh, cabut lah, cewek cewek nggak baik gitu tuh Kalau aja. itu, kalau itu, kalau korban gimana? Kalau misalnya Korban diperkosa atau ya enggak beda gimana? lah kalau itu Ya, anjir, beda lah kalau itu, konteksnya udah jauh lah, itu kan berarti Kak, bukan kemauan itu dia apa? cuy. Dia itu sebenarnya nggak korban, cuman cuman ngakunya sebagai korban gitu. Bohong berarti ya, tambah red flag gitu. Ya, Gimana sih? Malah makin jauh lagi itu cuy kalau bohong. Kalau dia itu emang nggak SMP mau, kan kalau misalnya dia udah lebih nggak buruk mau daripada terus selingkuh kan kayak ditarik-tarik gitu. dipaksa gitu, ya itu bukan salah dia. Kita harus malah, kalau posisinya misalnya kita jadi suami ya kita harus mendukung kayak gitu, harus kita jaga lagi, berarti jangan nggak bisa kayak itu, Ah, bukan tapi salah kan dia dia itu soalnya. lubangnya bekas barang orang. Astagfirullah, otaknya shallow banget Tuhan. Istri lu di rape Ya kan, bukannya malah pakai ditinggal. pakai Astaga pakai itu Tuhanku. lo tadi, pakai statement lo Ya tadi kan. beda lah antara dia mau sama enggak itu cuy. Otak lu di mana? Kalau Ya dia kan nggak tahu mau, dia bohong atau enggak. Kan lo hah? nggak tahu dia bohong apa enggak. Kan lo nggak tahu dia bohong apa enggak. Tahu lah. Kalau misalnya Oh, gimana? beda lah cuy, selingkuh sama di rape itu cuy. Tuhan. Astaga. Enggak, maksud gue yang bohong. Soalnya dia selingkuh tapi ngomongnya di rap gitu. Gak sih, pasti kelihatan pasti kayak gitu. Kalau di rape gitu kan dibawa ke, ada yang namanya polisi coba. Bisa diselidiki, pas diselidiki ternyata bohong, nah udah jauh itu kan selesai. Jadi lu kalau misalkan itu selingkuh gitu langsung lo ceraiin gitu. Hah? Ya kalau misalnya udah Misalkan dibawa ke pengadilan selingkuh. gitu maksudnya, ternyata dia bohong gitu ketahuan, ya Hmm, iyalah, gila iya, apa, iya, itu mah bukan di rap namanya, ya emang dia langsung. emang selengkong juga itu mah, gimana sih? Kan istri lo sendiri. Iya udah selengkong bohong, mau istri gua mau istri orang, gimana sih? Lu gak nyambung Kan otaknya ya. ya enggak kan, kan Kak kayak ini kalau cukup itu nih kan simpel, udah sakral banget itu. gue simpalkan nih, gue simpalkan ya. Ya kan gue pandangan gue bodoh amat sama orang. Kalau dia mau dengan kemauan dia sendiri, dia selengkong, udahlah, udah nggak baik betina itu tuh. Kalau dia nggak mau, itu tuh berarti kan dipaksa. Ya harus malah kita jaga lagi berarti itu. Kita bantuin malah kayak gitu. Ngerti gak? Udah intinya itu kalau gue. Kayak Kok gak IG sih?
Kalau lu gimana kalau lu? Ya Cabut itu istri gue di rap. nggak bakalan kalau udah kayak gitu gue nggak bakalan itu percaya yang diomongin. Iya makanya Biar kalau ribut misalnya Anjir. sendiri gua. kalau misalnya dia dipaksa gitu kan orangnya berarti lu ketahuan nih lu ngegapin nih anjing ada cowoknya. Enggak, ceritanya itu waktu udah pulang kita nggak tahu, kita lagi ngapain, lagi kerja kayak Nah, gitu. terus kita tahu gimana kalau itu? Gue mikirnya deh tadi posisi Cerita. kita ngegapin anjir. Ya, Oh, gimana sih kalau gak ngegapin gimana taunya anjir? Gimana sih? itu cerita sendiri. Hah? Jadi dia biar nggak apa ya, kan ada gerak-gerik yang aneh nih dari dia nih, dan kita udah tahu nih, dia malah untuk ngindarin kita ngegap tuh dia yang cerita Ya sendiri kan kalau bisa dia tuh korban ya gitu. bisa di itu anjir. Ya, Gitu kan jadinya bohong cowoknya bisa total gitu. iya dibilangin lagi diajak ke pengadilan itu manusianya. Yang cowoknya itu benar atau enggak Iya, zaman sekarang anjir. Yalah. Itu kan sama aja berarti istri lu ngelaporin dia dipaksa kan? Ya dilaporin lah ke polisi. Apa sih? Nyambung nggak? Lu kebanyakan baca manhwa emang manusia. emang. Kalau kayak gitu kan dia berarti nge-report itu sama kita. Kita laporin lah. Terus pas udah di pengadilan ternyata dianya bohong ya udahlah. Sampai sejauh itu dia bohongnya. Oh, niatnya jelek berarti. Ngerti gak? Udah lah berhenti lah baca manhwa Dong tuh. berarti. Ya Dong berarti. gila. Udah selingkuh masih bohong sampai sejauh itu. Kan bukan salah kita selingkuhnya. Apa maksudnya cerainya bukan salah kita. Bukan karena kita udah nggak suka lagi sama cewek itu. Bukan karena kita gimana emang cewek apa istrinya itu yang malah udah ngaco. Katanya boleh deh dicerain kalau udah sampai kayak gitu. Apakah Tuhan suka kayak gitu? Allah suka? Enggak, tapi ya gimana lah. Ngaco. Coba ada atau lagi Anip ngerti tuh Anip kalau kayak gitu. Hukumnya apa kalau kayak gitu? Gue masukin topik gituan gara-gara kesel sama yang itu sih. Apaan? Ya gue sebenarnya jawaban gue sama kayak lo dari Terus? awal, cuman gue kan banyak baca komen yang Tuhan aja memaafkan, terus komen yang apa ya, semua orang punya masa lalu, terus orang berubah gitu, terus kesempatan kedua gitu. Udah lah. Kalau udah dire itu Ini situation sebagai mereka. kalau posisinya gua di posisi itu udah heartbreak, udah kacau balau itu tuh. Udah dia ngaku Kan di rape, pas udah dilaporin ternyata komennya dianya tuh malah dianya komennya bohong. tuh kayak Udahlah. lo aja ngelakuin kesalahan tuh masih dimaafin gitu. Iya, emang lo Lu juga sendiri gitu kan. selingkuh anjir. Gimana sih? Ya kesalahan lain yang dimaafin sama Tuhan gitu, yang lebih besar, yang itulah. Ya beda, Istri lu sendiri kita gitu kan. nggak bisa dibandingin sama Tuhan, cuy. Tuhan tuh makhluk sempurna anjir. Kita tuh nggak sempurna. Tuh aneh juga lu baca komen. Dibandingin sama Tuhan. Tapi kesel juga loh baca komen kayak gitu. Eh, Ada itu yang komen cewek lagi. Emang ngeselin banget. Nah, iya biasanya yang aduh bahaya sih ini ntar di upload. Ya deh. Apa? Kalau misalnya kayak gitu Apa? tuh itu yang ngomong kayak gimana ya? Sering ngomong body positivity gitu tuh biasanya cewek emang. Giliran cowok yang ngomong pasti disalahin kayak gitu, ngerti gak? Self entitled gitu. Iya kayak hidung belang ya dengerin ya. Iya, malah gimana ya? Ya lu bayangin sendiri lah di posisi orang itu nggak bisa aja kita. Kalau orang bandingin Tuhan aja bisa memaafkan itu udah susah banget. Kalau apalagi masalahnya segede itu ya, menurut gua. Kecuali lu mungkin orangnya sabar banget, kayak lah bisa. Kalau gua nggak bisa, jujur aja. Bun sabar sih, jijik sih liatnya. Nah, ya kan nggak baik malah kayak gitu kan pernikahan, malah rusak pernikahan kayak gitu udah rusak. Tapi maksudnya kalau itu ya kayak naif jatuhnya.
Apa maksudnya? Gimana? Enggak, di kalau Naif tuh Oh, yang naif. ngomong cowok, ini yang ngomong cewek, dia Nah, iya. ngebela kaumnya. Enggak, maksudnya kalau ngemaafin udah kayak gitu. Iya, Oh, naif ya MC benar. biasanya kayak Ngemaafin gitu. naif ya. MC Sim berarti emang MC masih biasanya. demen namanya. Tapi menurut gue sakit banget bayangin kayak gitu. Apalagi kalau pastinya udah punya Gue sih kalau anak. kalau Ya kalau ampun. udah kayak gitu Jahat, jatuhnya jahat, masokis sih, dia masokis. jahat banget itu Ada apa? istri lo. Kalau masih mau, udah Ada ketahuan kayak gitu. Iya, bisa terindikasi masokis sih, Ki. Ngelihat ceweknya dipakai orang gitu. gak bisa gue ngebayangin kayak gitu. Sakit soalnya hati. Berat banget soal itu tuh. Terus Dio ayo yang semangat lah yang 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 Apaan? yang light hearted dikit gitu anjing ngebahasnya dari tadi berat. Like hard. Apa kayak ini nih gue ada 5 nih. tahun ke depan. Nih gue ada nih. Kenapa FF sama ML terkenal banget di Indonesia? Ya karena MOBA sama Battle Royale Itu yang topik paling apa mau anjir? respeknya. Itu game tar. Iya kan Kenapa? kan apa nama podcast kita? Nggak, gini aja, kenapa ML jadi toxic banget? Anjir. Toxic ya kalau gue itu nggak tahu Itu gue nggak di komunitas itu toxic gara-gara nggak di sorry, bocil dibeliin HP tuh kayak gitu. kalau waktu itu Dia enggak. kalau gue pernah obrolin sini sebenarnya mas saudara gue kenapa FF sama ML terkenal banget ya kalau dulu kan yang terkenal PB Losaka gitu-gitu kan tapi sekarang FF sama pindah ML tuh gara-gara ML itu awalnya itu kan dari Dota, terus Dota yang apa? Terus itu yang bisa dibawa kemana-mana tuh. Apaan? Dota portable. nah iya itu Apaan? akhir enggak intinya intinya gimana ya kenapa mau game mobile sekarang tuh kayak ML sama FF itu kenapa terkenal banget di Indonesia satu speknya rendah terus portable bisa dibawa kemana-mana abang Batagor aja gue lihat lagi rank bayangkan coba mana ada Ya zaman dulu portable, abang Dota portable. portable Terus itu ML tuh gratis itu terus gamenya tuh nggak terlalu berat. speknya yang rendah tadi itu terus juga FF juga lah. iya makanya gue bilang PUBG FF itu masih makanya gue berat bilang spek dia. FF sama ML yang terkenal soalnya kalau PUBG udah itu apalagi tadi yang gue mainin apa namanya COD Mobile berat tuh kan terus AoV itu jatuhnya berat League susah terus berat ya jatuhnya kemana lagi kalau nggak ML sama FF ya itu jadinya rendah ya kenapa sekarang warnet jadi nggak ada lagi kan kenapa sekarang rental nggak ada lagi soalnya orang main gamenya di HP bisa dibawa-bawa sekarang juga bocah kan di mana-mana punya HP Juga game FPS sekarang Palo rame. nah Valo juga kenapa ramenya kan gara-gara speknya rendah kan gratis lagi nah iya itu pasti alasannya Terus bagus juga kalau CS:GO kan itu ya. CSGO ya nggak ada ability-ability-nya itu sih pasti lebih flashy Eye jatuhnya catching. nah Nggak iya eye catching. kalau Valorant kan eye catching ada skill-skillnya kayak jadi lebih terkenal kan baru kan itu dia si Fresh CSGO kan udah dari zaman kapan CS apa yang sebelumnya Zero bukan apa tuh kayak gitu-gitu doang Zero. kayak Zero apa sih Season Zero. Counter Strike. iya Counter Strike kayak gitu-gitu doang kan gameplaynya itu kan gara-gara spek rendah gratis mainnya juga gampang kan terus apa lagi nih apa Jadi lagi gue bahas apa dah yang sebelumnya? 5 tahun Yang itu sebelum terakhir ini. terakhir itu terakhir Bukan yang sebelum ini. apa Sebenarnya terus sebenarnya kepotong apa ya? apa cuy
Ya Ini kita lupa. nggak apa-apa ngomongnya pakai ini. Kan nggak tahu ntar bingung aja. Apanya? Ya walaupun nol yang nonton ya. Tapi kan kita nontonnya ini, nonton apa? Nyebutnya pakai nama asli emang kenal. Nggak apa-apa lah. Apa namanya Sil Z. Banyak yang namanya bisa dan nggak bakal Iya. dicari. Lagian juga kalau ketahuan kenapa anjir? Z. Siapa lagi Dio lah. Ini nggak bagi topik. Parah banget. Iya, Gua. itu bener ya, kenapa ML community-nya toxic? Oh iya itu Oh, kenapa? enggak. Kenapa kebanyakan game yang rame itu community-nya toxic? Ya nggak gitu juga itu mah langsung ketahuan aja kalau rame gimana. Iya bener itu jawabannya ada di situ di pertanyaannya sendiri itu. Wah. Semakin ramai Wah. permainan semakin banyak lah apa namanya opinion orang. Gimana sih? Ngerti ya? Kalau ini deh. Tapi kan nggak harus toxic. Kalau di atas batas normal dia Kan toksiknya gitu. Terus semuanya nggak harus toksik gitu yang toxic. main. Oh kayak league PC gitu. League PC kan itu banget. Toksiknya lebih parah kan dari ML. Soalnya wajar aja sih kalau League PC kan itu gameplaynya lama, terus juga pokoknya agak susah PC itu juga League kan. of Legends maksudnya. Iya League of Legend. Bukan yang Wild Rift. Udah gameplaynya lama, susah juga kan. Terus Wild Rift adain di HP juga berat anjir. iya makanya nggak terkenal, susah juga gameplaynya. Dibandingin ML lebih Orang tuh simpel. cenderung mainin yang family friendly. ML kan orang makin gampang kan ML sekarang dikasih tahu ini hero-nya lane-nya kemana, positionnya apa. Itu family friendly itu maksudnya speknya merakyat. Iya, terus juga gameplaynya gampang makanya itu. Kecuali lu udah nge-push rank udah sampai mythic kayak gitu-gitu ya, oke lah jadi berat wajar itu. Kalau misalnya masih di rank-rank rendah kan ketemunya bocil-bocil kan makanya pada ngomong. Makanya pada toxic ya ini orang PA mainnya bocil. Jadi jatuhnya toxic kayak gitu. Berarti bocil Indo toksik gara-gara ML. Enggak, itu dari ML, YouTube banyak kali itu. Kebanyakan TikTok di toxic gara-gara TikTok. Iya YouTube, TikTok kayak gitu Kenapa sih lah. emang di TikTok kenapa spesialnya apa gitu yang bikin toksiknya beda sampai yang apa agak pakai emot-emot agama gitu kaget. Lo tahu video itu nggak sih yang senggol dong itu? Apa itu? Senggol dong. Tahu Apa deh. itu? Itu yang apa ya? Misalkan YSS WR 80% nih senggol dong gitu loh maksudnya. Terus? Nah di TikTok tuh banyak video-video kayak gituan. Gue nggak ngomong asal nih, gue sebagai penonton setia. Iya makanya Duduk. masih kurang. banyak ya video kayak gitu kayak aduh kayak mitik berapa, mitik 3000 nyenggol mitik Romawi gitu-gitu loh. Gue mitik Romawi lagu gitu-gitu terus disenggol sama mitik yang udah ribuan, terus akhirnya bocil yang lainnya ikutan toksik gitu, jadi terinspirasi, menurut mereka itu keren gitu. Iya, ya itu. Ya makanya gue bilang tadi Adu TikTok itu. promo orang gitu. Kayak jadi toxic. Bocil Gara-gara kita itu tuh aja. intinya itu Jir, salah pandang yang kece Bercandaan gimana. nih. Mereka kan nonton Godiva, terus nonton streamer di Nimo gitu-gitu kan. Itu kan kalau nggak toksik nggak rame. Ya yang nonton soalnya juga bocil-bocil suka yang toxic. Iya. Nah, Kenapa? iya. Kalau nggak toksik ya nggak rame. Iya. Kenapa? Energinya di Nggak tahu sih. energi monkey. Gue juga waktu SD demen banget itu liat Bayuskak dulu ngomongin jancuk gitu-gitu. Gue dulu enggak sih nggak nonton kayak gitu. Tetap toxic tontonannya tapi enggak kayak gitu, enggak jancu toksiknya. Kalau yang sekarang kan toksiknya, kalau Bayuskak dulu kan cuma ditahan di situ doang. Kalau sekarang kan toksiknya itu sampai brutal gitu ya, sampai yatim lah apalah gitu. Serius. Serem Iya. banget. Tuh tau nggak? Itu Hanif korban loh. Iya. Dikatain Korban main Palo dikatain yatim. ML dikatain yatim.
Biasanya gara-gara di itu TikTok tuh gitu gara-gara kan apa? Yatimnya pakai T-nya pakai salib. enggak ya tiam ya tim Itu itu biar tim Iya tim. tiam ya tiam nggak tahu lah enggak ya emang yetim makin yestrip kesini ya tim makin kesini makin toksik ya gara-gara ya bocil-bocil megang HP sendiri, mereka nggak disensor sama siapa-siapa. Kalau zaman dulu mana ada kita megang HP pas masih bocil anjir. enggak nyalain itu Mana ya? juga soalnya Enggak gua teknologi makin maju juga kan bocil kalau semakin ini enggak gaptek nanti dia Ya nih makanya gue gue bilang takutnya misalnya misalnya sekarang kita tuh misalnya nggak kita dikontrol, jadi emang jadinya ya mereka bisa nonton apaan aja. Terus kalaupun orang tuanya mengontrol mendingan juga susah. nih lo iyalah mendingan susah pada toxic kayak gini atau terlalu pada soft gitu kayak kayak di barat-barat gitu dikatain dikit apa dikatain dikit ratio gitu. Nih yang mana? sio Gue sih mendingan ini sekarang. Gue dulu perasaan, barat tuh gimana maksudnya gue dulu perasaan Barat-barat tuh dikatain dikit ngambek. nggak dulu tuh apa ya gue main pas sama saudara-saudara gue tuh toxic sih mana ya enggak toksiknya standar dua-duanya sih gitu. Tapi nggak katanya nggak benyek amat itu dulu orang Banyak-banyak gimana? ya itu kalau dikata-katain nangis itu nggak Oh, juga katanya. sekarang. Kalau kalau sekarang iya makanya pas kalau lu nanya mendingan toxic atau dia jadi benyek ada middle groundnya sebenarnya tapi susah sekarang tuh Ya soalnya iya kan ada mirip maksudnya itu kan sekarang emang susah nih di achieve-nya. Jadi mendingan yang mana? Kan kita di other side of the spectrum nih. tapi kadang Apa? toxic juga bukan berarti kuat juga di Pasti toks mana? mereka toksiknya tuh di belakang layar doang anjir. Ngerti gak? Iya kan? Iya. Ya justru itu karena gara-gara di belakang layar tahan dikit lah. Saya bukan Tapi susah kayak soalnya orang-orang di mereka Twitter itu loh. soalnya orang-orang kalau di belakang layar tuh nggak mikirin konsekuensi. Kalau misalnya lu di depan muka orang langsung ngomong, ya lu Bukan. botak itu anak yatim pasti dipukulin kayak gitu lo ngerti gak? Iya Kalau di enggak. Maksudku bukan gitu. Lo tuh terus sebagai penerima yang ditoksikin. oh Nih misalnya yang ditoksikin tahan dikit lah. Itu kan di belakang layar. Lo nggak tahu itu siapa gitu. Tahan dikit lah. ya sih kalau Maksudnya kayak gitu. jangan langsung Ya ngambek. kenapa sekarang ML tuh kenapa dari dulu kan ada sekarang mute chat ya udah mute aja lah susah. Kalau misalnya itu ya timnya nggak guna gitu nggak ada komunikasi atau cuma ngata-ngatain doang ya mute aja terus report selesai Iya. susah. Itu paling kalau masa toksikan ya itu mah nggak di Indo doang di luar juga toksik emang dari zaman dulu kalau itu mah toksikan mah kayak lobby Ini modern warfare kan dulu bisa ada Black Ops 2. iya lo itu kan sekarang kan apa ngomong retard dimarahin sama Twitter kan. Dulu enggak. Iya PC sekarang lah beda konotasinya sekarang. Apa? Iya itu paling lebih bukan lebih sensitif sih emang gimana ya retard tuh emang Lama-lama tuh kalau kasar open mind jatuh. terus lama-lama jadi gitu jadi LGBT semua di mispronoun dikit nangis. Aduh jadi publish Gue ya kesel saya liat itu. Apa? di publish ya ntar. apa Gue sih nggak mau loncat ke situ. Lah, Ya gue sih kebebasan berpendapat. kalau itu gue berdiri sama Arat posisinya. Kalau selagi itu bukan keluarga Netral. gue, nggak nyakitin nama gue ya udah sono. Bodoh amat gue. Kan udah pernah gue cerita posisi gue di mana masalah orang LGBT itu. Bentar. iya bahas LGBTI gimana tuh Ya, ini kita lagi bahas tuh. Ya tinggal 6 Masuk aja menit Jepang ya yuk. yo. God damn man. nah kan itu apa kalau Episode misalkan 1 minta apa cancel. lo tahu yang itu nggak sih yang lu Islam kan Tar Iya terus? kan itu ada apa ya yang waktu itu di ayat apa mana gitu pokoknya kalau nggak bisa pakai tangan pakai mulut kalau nggak bisa pakai mulut pakai hati itu Iya. udah selemah-lemahnya orang kan nah, terus kalau malah yang penting dia nggak Iya. ganggu hidup gue kan jatuh malah acuh tak acuh gitu kan Ya kalau mau kayak gitu ya setidaknya mengingatkan kan minimal ya udah ingetin aja.
Bro, Mungkin jangan gay. di Iya udah gitu sosmed bro. sekarang kan ntar Jangan gay dah. wah ini offending nih. Ini nyerang suatu Iya, kaum itu makanya. gay. Ya kalau dari perspektif agama ya salah, tapi ya itu gue berdiri di situ. Setidaknya ngasih tahu kan, iya salah. Ya udah salah. Udah kayak gitu Kalau ngomong. misalkan lu punya rumah nih, sebelah lu ada orang gay, gimana tuh? Terus laporin gitu. Tangga lu sebelah rumah lu tuh ada gay gitu. Tangga lu tuh dua-duanya cowok gitu, lagi nge-gay. Gimana tuh? Lagi sodok-sodokan. Ya Ya enggak, pokoknya dia pas seperti biasa, cuman cowok semua. gimana ya? Iya, male wave ya kalau kata Twitter ya. Rumah Gua lepas nih, lu baru pindah rumah. bukan di pos kalau misalnya kayak gitu. Satu gue gak mungkin fisik, gak mungkin kayak gitu. Palingan kepo dikit nanya, oh cowok lo itu di dalam cowok. Are you gay? Soalnya gue nggak tahu kalau itu. Soalnya Tanya. gue juga kalau buat agama gue juga nggak kuat-kuat banget jujur aja. Jadi gue mikirnya ya wis. Bukan masalah kuat atau enggak, Etar. Iya, palingan gue nanya, oh gay. Masalah kita nerima atau enggak. Ya terima Kan juga nggak ada orang gimana ya? Soalnya gue nggak mikirin kalau gitu. nerima Ngerti ya? Gue nggak Ya udah sih. mikirin itu. Ya, Gue ya, kalau masalah itu tuh, lagian saya gimana ya? ya sebenarnya kan alasan nggak Kalau boleh gay kan gara-gara agama doang. Kalau lo nggak beragama ya em, gimana ya? Kalau nggak ganggu hidup gue ya udahlah gitu loh. Saya ya, oke lah ngingetin sekali ya itu beneran gay, nggak merasa bersalah gitu kayak oke lah dah kayak gitu. Tapi gue nggak bakal ikut campur sejauh itu soalnya urusan dia itu. Kalau itu dosa-dosa dia, setidaknya kita ngingetin kan, setidaknya kita itu seminimal-minimalnya kan itu paling kan. Kalau gue Iya deh. tahu, kalau mungkin kalau lu berdua lempar Enggak, emang molotov bener kayak apa. gitu. Kalau gue itu posisinya. Kalau misalnya di samping gimana ya, ngingetin aja lah, itu yakin masih. Kalau saya masalah apa ya udah mundur ya lah. Berarti emang manusianya kayak gitu. Kecuali keluarga gue yang kayak gitu, di salah satu keluarga gue, apalagi keluarga deket, baru dipertanyakan itu maksudnya apa ini. Nah kayak gitu. Lu bener gak kalau misalkan Itu tanggung jawab kita juga. Misalkan ada orang gay gitu, nah dia pindah ke suatu desa gitu, nah kepala desa itu nggak terima kalau dia tinggal situ gara-gara dia gay gitu, bener atau kagak tuh? Kalau itu sih kalau di kita ya Indonesia ya benar itu. Indonesia soalnya agama kita Islam mayoritas, terus juga di satu agama kita udah nggak dibolehin, itu aja udah kuat banget alasan kenapa kepala desa itu ngelakuin itu. Kedua, budaya kita juga nggak ada katanya yang mendukung gay kan, pasti diusir. Hah? Sumpah yang larang gay itu apa? Tiangnya itu cuma agama doang. Iya emang hukum semuanya fake semua. Hukum juga nggak juga di. Kalau misalnya kita lihat dari Amerika aja, Amerika juga banyak bukan negara apa sih Mbak? Dia keserikat apa sih Amerika jatuhnya? Itu dia kalau kita kan itu hukum di bawah agama. Nah iya. Kalau agama ngelarang, hukum pasti. Nah iya kalau kita ya, tapi kalau di Amerika juga kayak gitu kok, ada yang nggak mendukung, ada yang ngedukung karena dia pengen dilihat bagus, ada yang ngedukung emang mereka karena dianya gay atau pokoknya LGBT community gitulah. Kan pasti ada alasannya, seluk beluknya pasti ada sendiri. Ada yang cuma cari muka doang kan pemerintahnya, makanya ngedukung kan kayak gitu, biar di vote kayak gitu. Pasti ada alasannya. Propaganda Jadi menurut lo kita persepsinya kayak gini gara-gara ini kita udah diajarin dari dulu gay itu jelek. Kalau kita sih gue lebih ke jijik sih, meskipun dari dulu nggak diajarin, terus kok sama cowok lo gimana nih? Tapi misalnya lo misalnya kayak gini, lo mikirnya kayak gitu, tapi nggak ada agama nih ya, ini nggak ada agama, lo mikir kayak gitu,
masih kecil nih. Terus kayak lo ngomong tadi ada pasangan gay yang pindah ke tempat lo, terus nggak diusir, terus lo mikir wah kayak gitu ternyata boleh. Jijik tapi kan lama-lama kan Be aja gitu jadi. dia. Enggak di masalahnya gue cewek masalah. Udah gitu doang. Iya itu berarti kan kita emang tiganya kita tuh perspektif kita tuh emang three straight guys gitu tuh. Jadi ya mikirnya kita shock gitu kan, anjing suka sama cowok kayak gitu kan. Iya. Iya. Nah Ini iya kok emang bisa kita sih gitu loh. Mikirnya kok bisa gitu. nah iya kita nggak Apalagi ketemu tahu tapi cewek. pasti ada alasannya juga kayak gitu tuh orang-orang kayak gitu anjir. Dulu gue waktu nggak tahu begituan juga ya SD udah suka sama cewek gitu. Iya makanya enggak ada itu manusia yang lahirnya hormon estrogen apa namanya? Cewek apa di? Enggak, bentar. Sebelum itu. Lo Sebelum misalkan dari kecil. Nah, lo kan nggak tahu lo dari dulu ditanamin apa itu kayak kata lintar waktu itu kan kita kalau Indonesia seragamnya udah dikhususin banget gitu kalau cewek pakai rok, kalau cowok pakai celana. Kan kapan gue lo ngomong kalau gitu dari kecil anjing? gitu pernah Oh, ngomong itu gitu. beda lagi. gitu. Itu beda lagi. Itu Iya, lo kan nggak ada tahu yang dari begitu kapan nih. lo suka sama cewek gitu. Iya itu beda lagi. Enggak kalau kita kan enggak kita nih di Indonesia bagus sih iya. Bentar, dia tuh bahasnya tuh disetting dari kecilnya tuh gitu tar maksudnya Iya. Tapi apa ya, emang kan emang kalau masih kecil emang kan kita nggak ngerti apa-apaan tuh. emang Kita secara nggak ngerti biologis juga apa-apaan. emang kayak gitu kan. Kita emang dari awal emang tertariknya pasti sama cewek. Kalau soalnya kita cowok maksudnya kayak gitu. Tapi ada pasti yang orang-orang gay itu pasti ada alasan lain kenapa dia jadi gay gitu loh. Ngerti gak? Pasti punya ceritanya Karena masing-masing. terekspos Apakah Twitter. kita dukung itu kan tergantung orang masing-masing. Lu ngedukung orang gay atau enggak? Dukung sama menerima kan beda. Mau Dukung sama alasannya menerima kan beda. iya betul sih. Pokoknya mau alasannya apapun kan pasti orang perspektifnya beda-beda. Kalau lo nge oh, udahlah biarin, berarti kan lo nerima kalau emang itu ada gitu. Iya sih. Kayak kutu, oh ya udah ada. Ya makanya intinya gitu lah kalau masa LGBT. Apa gue gak dukung, gak juga. Tapi kalau misalnya sekedar orang lewat aja, ya udah gay, ya wes. Urusan masing-masing itu. Akhirat masing-masing. Gak boleh ya udah lo. Gitu setidaknya lah. Gak Dia apa-apa. gitu-gitu. Oh ini orang gay. Ya udahlah good for them. Masa gitu? Emang gue mau gimana? Mau samperin gitu? Gitu. Enggak. Ini setidaknya fans di hati lo gay itu jelek. Gue sih kalau Walaupun lo gak kalau bertindak. dikasih pertanyaan ke tadi tar ya, gue sih ada kepikiran pindah rumah langsung sih tar. Ngeri ya, ngeri. Enggak Ngeri sih. apaan? Ngeri disodok. Ngeri apa ya? Kan itu tetangga ya, jadi semua hal-hal lo bakal berkaitan sama dia di rumah itu. Misalkan ada sesuatu Emang kan lu jadi kita join? tahu. Malu joinan. Tapi gimana? Join game. Kan ya kan satu perumahan kan ya paling nggak setiap buang sampah lah ketemu lah pasti. Ya udah Mereka juga mereka juga manusia. Ngobrol-ngobrol aja. Kan nggak ada yang tahu. Emang ngapain emang dia sambil pegang-pegang titik itu kan nggak juga. Manusia juga mereka tuh anjir. Mandangnya mereka udah kayak makhluk lain anjir. Bukan makhluk lain. Terus apa Lu dong? takut sama apa, Cok? Takut Kalau pindah disodok kan pasti tiba-tiba enak. RKO from nowhere gitu. Disodok dari belakang nggak juga. Kecuali lo lagi apa? Temboknya tipis banget gitu terus tiap malam denger Nah oke lah gitu. baru itu gua confirm beneran orangnya coy. Santai lah gitu loh. Gue tau lo gay. Udah gue kasih linian nih. Tapi jangan diekspos juga suaranya. Nah kayak gitu. Baru masalah itu cuy. Kalau dia gak ganggu lu udah tegur. Ya udah gitu loh. Bisa diajak ngobrol aja panik. Emang itu Diajak orang ngobrol gay ya. juga demen Bukan sama lo. maksudnya kegiatan sehari-hari tuh apa ya? Gak semua lah tadi ya. Kan tuh tetangga ya saling main-main lah ke rumah tetangga. Ya gak harus juga katanya kalau lo gak mau gak usah anjir. Lo gak suka sama orang ngapain? Emang lo pengen ya apa ya? Kecuali bermanfaat ya. Kata tuh enggak, kalaupun lo gak mau komunikasi ya udah gitu loh. Gak bakal ganggu juga. Gak usah lo ladenin gitu loh. Anjing cowok dong.
Kenapa? Terbang. Di mana cuy? Bakar. Bakar dong buset dah. Bawa kecoa itu rumahnya anjing kalau dibakar. Emang iya? Gak tahu, gue nggak pernah bakar kecoa deh. Gue selalu mikirnya itu anjir apa? Kalau ada cowok itu bakar. Tapi kecoa emang ada baunya sih. Apa? Iya. Ada Iya, itu ada mah. Lo diemin abis lo pukul Iya, apa sih? ada. Bau kecoa itu. Terus gimana cuy? Udah mati belum cuy? Aku timbuk pakai koper. Buset. Buset. Overkill banget anjing. Lempar. Itu pasti banyak gitu. Tapi bukan badan koper ya, pakai roda. Oh lu lindes itu. Oh, Anjir. Bersihin bego cacingnya. Cacing Cacing? ya. Lu gak tahu? Gue tisuin aja ntar. Iya tisuin buruan. Apa? Ntar kemana-mana itu ntar isiannya. Cacing apaan sih? Iya dalam kecoa ada Enggak, cacingnya isi Cemil. cairan. Isi Iya ada cairan. cacingnya itu Cairan apaan tuh, sih? Iya Cacing tahu. apa? Masa Tapi cacing iya kecil enggak, banget? iya enggak. Emang cacing nggak boleh ada yang kecil gitu. Emang lu bisa lihat itu? Rasanya udah cukup. Kalau hewan yang hidup di kotor-kotor ya pasti cacingan lah. Nah iya itu jangan keinjek. Ntar kalau misalnya keinjek, lu kan sering siapa ya? Gua dikasih tahu ya. Kalau kecoa tuh bodohnya jangan diinjek pakai kaki. Pokoknya jangan pakai bagian tubuh yang terekspos lah. Soalnya kuman-kumannya langsung cut masuk kayak gitu. Makanya gue dari dulu Enggak. kalau nginjek kecoa tuh pasti pakai Gue nggak Tapi pernah. gue waktu itu pernah. atau Gue enggak pernah itu pakai megang kaki kaki keinjek, kecoa. paling keinjek kan bukan lu nginjek kan. Waktu itu gue pernah waktu kecoa udah mati, terus megang kakinya. Gue kesundep ketusuk. Oh, ketusuk Oke, tajam itunya ya. tajam ya. Ya udah terinfeksi ini. Ucup diam-diam itu zombie kecoa anjing. Anjing zombie. Tapi nggak kerasa apa-apa, cuman berdarah aja. Buset. Buset emang iya. Kecoa apaan ini serem banget. Mutasi anjir. Berdarah ya Emang itu lah kayak ketusuk jangka lah rasanya. Oh, Iya sih, gok lah masih gedean jangka ngaco. Yes, ketusuk jarum kayak apa ya, pokoknya darah kecil gitu lah. Merah dalam Ih, gitu. itu kakinya bekas dari mana ini? Tangan Masih. kok, iya orang sih gue itu megang tangan. Iya tetap aja tangan juga kan masih tubuh lo anjir. Tadi kita ngomong apa sebelum kecoa? Udah kelar tadi yang sebelum kecoa. Tiba-tiba ya. Yo last topik ini. Udah 1 jam 7 menit. 5 tahun lagi lu mau ngapain? Buset. Pintar mah mau nikah, ucap juga paling. Gue 5 tahun lagi semoga gue 5 udah tahun nggak, tuh semoga gue udah nggak di Depok. Udah nggak. Kenapa? Lu mau kemana? Kemana kek? Sweden. Kemana kek? Surga kek? tuh. Misahin dari Iya, keluarga di dari Depok. keluarga. Iya. Pengen ngeliat dunia gue. Oh. A whole new world. Iya, whole new world. Lu Pokoknya masih di Indo nggak apa-apa? nggak apa-apa di Indo. Yang penting di luar. Pokoknya jangan di itulah. Pengen gimana ya? Kalau Pengen ngomong hidup sendiri. hidup sendiri tuh pasti susah itu tuh pasti susah. Pasti banyak cobaan, tapi pengen ngerasain kan. Bukan pasti susah. Soalnya kan kalau udah 5 tahun lain berarti umur berapa itu? Umur 25 ya? Iya. 24. Iya, gue Ya 25. reveal umur coy, kedoks dah. Lalai. Iya, gue 25, 24. lu 24, dia 25. 23. Kita satu bedanya. Iya beda satu-satu. Oh, 25 mah udah wajar kan main misah. Iya makanya ngaco. Apalagi sama yang Gue nggak tahu deh kalau misalnya buat cewek ya. Allahualam sih. Soalnya kalau gue mikirnya sekarang tuh kalau mau punya pacar setidaknya penghasilannya harus tetap dulu. iya. Tergantung sih itu. Nggak bisa. Tergantung itu ya. Ntar berjalannya umur ya. Lama-lama jadi itu tahu di tuntutan tahu. Iyalah, apalagi berkeluarga, mau gak mau itu mah. Maksudnya apaan? Tuntutan nyari kerja. Enggak. Hasilin uang. Gue sekarang nih udah kayak minder gitu sama anak-anak yang di kuliahan gue, teman-teman gue yang udah kan dia emang
magang gitu di mana Iya. di mana gitu. Nah udah minder jadi ngeliatin gitu gimana kalau ntar udah Iya. pada kerja terus udah pada nikah gitu terus gue belum gitu gimana Pastilah. malah jadi tuntutan gitu Iya. Lo takut kayak malah yang itu kan yang biasanya di di cerita-cerita dicengin gitu. Lo kapan nikah gitu. Lo belum punya kerja. enggak takut itu Kenapa? kalau itu mah masalah waktu kalau itu Iya. yang penting mah ada Itu duitnya takutnya apa? Bisa takut ngasilin sendiri takut atau itu aja enggak. takut jadi ya itu Takut jadi Soalnya beban apalagi keluarga. iya bukan jadi, iya mungkin itu ya kasarnya ngomongnya jadi beban keluarga ya, tapi satu soalnya Beban negara. ya beban keluarga. Satu, kita cowok pasti dalam terus gue juga pengen sama ayang gitu gue juga pengen dalam punya ayang Ntar lo anjir ke ayang-ayang. Dalam lubuk hati kita Ya yang itu kecil namanya tuh tamat itu. enggak, lubuk hati kita yang kecil tuh gak enak gitu kalau kelamaan sama ngenimbrung sama orang tua atau keluarga gitu. Pasti Bukan maunya tuh, lubuk hati kecil, itu emang common sense. iya sih bener iya common emang sense sih. common sense Tapi dibilang tapi common sense mungkin iya. mungkin ada orang yang nggak apa-apa lah, tapi dalam itu tuh pasti dia risih. Anjir teman, apalagi kayak Ucup tuh kan, teman-teman gue udah banyak ada yang udah mulai kerja, ada atau mungkin udah udah apalagi yang udah investasi segala macam kan, pasti bawaannya jadi minder. Satu minder, FOMO FOMO juga ada kan, lagi homo iya, Ngomong ada apa-apaan. fear of missing out. Iya itu, misalnya teman-teman lo udah berapa langkah ke depan, lo nya masih stay di tempat, itu kan jadi FOMO. Hmm. Ya itu pasti apalagi cowok berat banget sumpah, pasti itu. Maksudnya pikirannya. Iya pikirannya. Kalau jujurnya gue masih belum mikir kalau nikah segala macam, itu masih jauh banget. Gue Jauh banget. gue Kalaupun Iya, itu semua terus semua orang kalau cewek gue juga mikirnya belum sekarang. Satu, penghasilan gue masih belum tetap ini. Dua, badan gue kayak bakpao nggak jelas. Jadi jatuhnya jujur aja jatuhnya minder. Itu. minder Tapi kalau kenapa? badan kan selama ya kalau emang mau ya bisa Fisik ya, diturunin nggak gue ngomongin fisik. Kalau fisik minder. Skill komunikasi gue menengah ke bawah. Ngomong kalau itu anjir, lo kan paling Ih, sering ngomong di antara kita. enggak, tapi kan, Gua nah kalau kita kan dalam satu grup. Tapi enggak. kalau Lu ini gue bukan kan cerita dari experience ya. Gue Oke. kalau udah kenal, oke lah, gue ngomongnya jadi lebih sering, lebih terbuka segala macam. Tapi kalau misalnya openingnya itu, perkenalan dirinya awal-awalnya tuh gue susah banget, jujur aja. Dulu pas kelas Lo gimana, Cuk? 11, kelas 11 tuh susah gue. banget. Jadi Soalnya kiranya itu kalau terusin dah Enggak, lanjutin lintar Iya. komunikasi gimana? Lo komunikasi gimana? kalau gue itu mikirnya mau nggak mau ke depan gue sama dia gitu jadi ya serem banget. itu all in lah Ya all in dia Poin bener. apa? Lo bisa ngomong enggak? Maksudnya itu skill komunikasi. iya ya All for dipaksa dia nothing maksudnya. Daddy. Mau dia langsung aja mau for freedom karena freedom. karena lo mikir misalnya nih di kuliahan terus lo awal-awal tuh kayak aduh gue nih ngomong sama ini kayak susah gitu ya jujur aja orang nggak bakal ngerti kalau lo nggak ngeluarin gitu Iya, betul itu. Kalau diem doang orang nggak bakal ngerti lo mau ngapain. Nggak bakal ngerti mau ngapain apa nggak bakal ngerti lo kayak gimana orangnya. Ya dua-duanya Dua itu. nggak bakal ngerti lo bisa Makanya apa Berarti nggak lo- bakal ngerti makanya lo krusial apa banget. langsung nunjukin gitu lo orang gimana gitu. Gue gini. Gue free. enggak ya itulah ya berjalan. Iya, ya kayak Tuh. kita awal-awal dulu aja pas baru-baru ketemu, baru kenal aja. Ngobrol pertama kan ngobrol biasa tuh, kayak orang biasa, kenalan biasa dengan topik-topik yang sederhana. Pas ending kan pasti nggak jelas, soalnya udah kenal. Terus juga kita pasti ngeraba-raba, ini orangnya cocok gak nih diajak ngobrolnya, Iya. topiknya kemana, kan itu kita ngeraba-raba, nggak bisa langsung lu keluarin semua, itu baru jadi freak. Ada orang kayak gitu yang terbukanya open beneran. Apa sih itu namanya apa sih? TMI biasanya kemarin gue. Apa itu? Emai TMI.
Taman Mini Indonesia. Enggak. Too much information. Nah, teman information juga ada orang kayak gitu. Kadang kan juga susah. Gimana ya kalau itu ya? Kadang kan juga Freak berarti kayak gitu ya. bikin Berarti shock freak itu juga. definisinya itu. Enggak freak juga sih. Mungkin orangnya emang suka cerita, suka open ke orang. Bukan berarti dia freak anjir. Lo kok Berarti Nggak, apa? ya Kalau itu loh dia apa ada ya orang kayak gitu tuh bukan salah bukan benar, dia bakal nemuin servernya masing-masing iya gitu. bener betul. Tujuannya lo kayak gitu tuh buat nyari server. Nah kalau lo nggak misalnya kalau lo nggak akan nih lo main Valorant terus lo udah main aja, lo nggak bakal dapet kan itu. Lo Orang nggak bakal ngerti lo main Valorant Maksud? gitu. Nah, gue gak ngerti lo, Cup. Gimana, Cup? ngejab. Ini apa sih Ucup apa ya? ngejab. Misalnya tentang Valorant nih, lo bilang temen-temen lo main Valorant nih dan lo main juga. Nah lo tuh padahal lebih jago dari mereka, tapi lo nggak ngasih tahu mereka ID lo atau lo nggak ngajakin mabar gitu, padahal Oh, lo kayak lebih gue. jago. Maksudnya gue gak ngasih makanya atau ID bukan jago ya. makanya Ucup ngejab gue bilang tadi. Ya pokoknya Gitu. nyari komunitas masing-masing lah. Tapi ya Kayak gitu tuh bukan ih jijik iya apa gitu, kagak nggak dia mungkin itu orang pasti manusia. ada sambungannya, Iya, pasti ada manusia tuh nggak sambungannya mungkin gitu. nasir lu ngomong langsung ngomong "Ih, anjing jijik, kecuali lu ada upil nempel di lidah, nah itu oke lah baru jijik orang mikirnya. Tapi kalau misalnya ngajak ngobrol biasa mah paling kan oh nih pasti nggak mungkin orang mikir langsung jijik gitu loh, manusia kita tuh. Itu, Cup, yang kemarin di film itu, Ji. Apa Tapi sih? ada lo Escape Room. orang kayak gitu Ada sih tapi kan lu bayang jarang, lu tapi nih jarang kan Jup. masuknya Apa? ini masuknya Gimana? itu ya, ngomongin orang nggak apa sekali. Itu temen kuliah Jangan gue nyebut nih, nama, jangan nyebut nama. dia tuh Mau dia di tuh itu. itu apa ya, istilah pengen banget di atas gitu. Dia tuh dia kan itu ya, pertama dia dari semester pertama nih udah itu tuh udah ngedeketin cutting. Nah Caper tapi dia maksudnya. semester 2 dia join, ya bukan caper sih, dibilang caper ya enggak, dia pengen cari nama doang, cari nama. Itu caper dong sama aja. Nah itu ngasilin di semester 2 dia berhasil eh, di invite organisasi yang mana kan nggak boleh kan semester 2 tuh, yang kemarin tuh bisanya pakai hak prerogatif gitu orang cabutan. Kalau pakai oprek itu minimal semester 3. Nah, semester 2 dia udah masuk duluan. Nah sekarang dia udah di BEM nih, terus dia tuh sukanya gimana nih, misalnya bikin kelompok nih, dia selektif banget jir. Orang mah bikin kelompok ya biasa ya, kayak ya kalau faktor deket atau enggak mah kan emang umum ya. Iya Itu umum. enggak, itu emang gue pengen nyoba dia gitu, orang dicoba anjir. Tapi Nggak ngerti gue. tapi alasannya apa dulu, dia mungkin dia pengen ngelihat sifat-sifat orang gimana. Mungkin dia Oh, tertarik mungkin sama orang sifat-sifat nyoba orang. anjir. Lo kira makanan. Itu Kan itu anjir. ya, api ya, maupun Oh, di atas mau namanya. apapun alasannya orang dicoba tuh api. Lu kira Gordon Ramsay ya anjir Emang dia nyoba-nyoba. ngomong beneran gitu, ngomong langsung nyoba. Iya ngomong di ada lagi yang bikin sakit bet, emang bukan gue yang diomongin gitu tapi gue berasa bet anjir. Nih kan gue itu ya disuruh bikin kelompok 6 orang. Nah jumlah di kelas gue ada 31 kan, dapat tuh 55 1 6. Nah ternyata ada 5 kelompok itu udah keisi 5 semua, sisa 1 orang nih. Nah, kebetulan yang orang tadi itu ketua kelas gue. Ini ngomong tuh ketua kelas, gue belum dapat kelompok nih. Dia ngomong ke grup, ini satu lagi belum dapat kelompok nih, dilelang siapa yang mau. Itu kan Iya dia ngomong. sih, itu orangnya nggak tahu, agak bocor juga itu mulutnya, asal ngomong. Nggak baik juga sih kayak gitu. Nggak tahu Itu perasaan orang. lawak tapi nggak lucu Iya sih. ngalah dry Meskipun itu tuh, dry meskipun comedy yang gitu. Jadi meskipun jatuhnya nyinggung meskipun doang, gue tahu yang nggak lucu. ya, Kenapa, Cuk? meskipun gue tahu orang yang satu orang ini yang belum dapat kelompok itu dia orangnya asik, dia
easy going banget gitu, maksudnya ya udah nggak usah baper gitu, tapi tetep aja orang Iya, yang dilelang lah, yang dicoba lah, lu kira apaan? ya, enggak gimana ya, dia pengataan susunan katanya nggak bagus itu tuh anjir, nggak sensitif orangnya anjir. Apalagi yang kedua itu Oh, dilelangin. itu nggak sensitif orang itu banyak banget gue ketemu pas kuliah ini anjir. Gila, Se- orang-orang nggak merhatiin perasaan orang anjir. Banyak banget. mikir Gue iya, kaget sih sebenarnya. mikirin diri sendiri semua berarti. Gimana nggak kayak apa ya? Kayak Ya kalau kayak dia nggak, beneran kalau dia oblivious nggak gitu, kayak nggak tahu Samsung. nggak mikirin orang lain ya dia berarti mikirin diri sendiri lah. Iya ya. Iyalah. Iya, apalagi kalau nggak kayak gitu. Terus dia mikirin Kaget siapa aja ya? sih gue, ternyata orang kayak gitu banyak banget. Nah itu gue nggak tahu Banyak gitu. Nah makanya gue tadi bilang semoga gue cepet-cepet keluar, soalnya gue belum ketemu apa, belum kebuka itu gue tuh pintu yang itu. Berarti SMA kita lumayan tadi tuh tim. Iya emang tim. Pokoknya kalau sekolah tuh jatuhnya tim. Masih Berarti ada. yang kayak gitu-gitu tuh dari mana sekolahnya, Jir? Hah? Nah Kalau nggak dari tahu mana deh kalau maksudnya itu. kalau bisa beda banget sama kita? Nggak bisa jawab Ya kalau itu. mungkin Oh mungkin kita dia dulu kita nggak punya kita temen. itu kita kelompoknya itu kan grup-grup cuil. Kita kan emang grupnya beda, nggak ada orang kayak gitu di grup kita. Teman-teman yang dekat sama kita ya kan nggak ada yang kayak gitu, yang cuma mentingin diri sendiri. Mungkin ada Ya tapi nggak tahu ya sebenarnya. mungkin ada tapi sekali-sekali kalaupun itu kan, atau nggak sengaja. Tapi nggak ada yang emang sengaja terus tiba-tiba ngomong ngelelang itu kan, katanya nggak ada juga. Kita ngomong kayak gini jatuhnya kayak elitis bukan sih? Yang lain kepentingan diri sendiri, kita enggak gitu. Betul Ya gimana? emang tapi kan emang kita Enggak sih. enggak. Dibilang dibilang so suci enggak juga. Lo bayangin aja orang di ngomongin lelang, apalagi dalam kondisi dia tuh yang sendirian belum dapat kelompok, yang artinya kan dia nggak di apa ya, nggak diminati sama orang banyak, terus dia ngomong lelang di grup gitu, Jir. Nggak punya perasaan apa gimana, Jir? Nah, iya itu bercandaannya nggak lucu cuy, jatuhnya itu Bilang jatuhnya kita so suci enggak juga lah. apa, Ya gitu kayak yang bercandaannya nggak tadi. lucu, jatuhnya malah malah nyinggung doang. So suci mah kayak gini, Jir, apa ya? Wah, lu nggak sholat nggak kayak gue gitu, gue sholat lima waktu gitu. Loh, itu namanya nyontohin, nggak apa-apa ya kalau kayak gitu ya. Nah, Beda, ibadah tergantung nggak niat buat sih sebenarnya sih. Iya dipamerin sih di. sis. Loh, tapi kalau nyontohin nggak apa-apa tau. Itu bukan nyontoin, seharusnya cuma ngingetin aja anjir, nggak usah Iya, banding-banding. Nggak, misalnya ngingetin ngomong, doang oh lah. gue pengen sholat dulu gitu. Itu beda, Tapi niat lo sebenarnya Itu pengen itu, itu beda, bukan nyontohin. itu kalau gitu normal. Itu iya itu ngomongnya normal, tapi tergantung niatnya dari orang ini. Iya sih. kalau yang Itu sama Itu kayak kalau udah sedekah anjir, lo nunjukin duit apa iya, enggak gitu. ini iya kan, gua aja tadi sedekah sekian ribu, nah itu kan nggak bagus juga kayak gitu Iya. kan. Gitu loh, beda lagi kalau itu mah. Apa sih itu namanya ria ya? kalau udah kayak Iya gue ria dong itu. sholat lima waktu gitu, ya itu baru nggak boleh anjir. Iya itu ria bener. Iya. Terus cuma Apa ngingetin sholat aja. berarti ria? Enggak juga. Beda juga sih itu. Itu rada-rada apa itu, rada rawan tuh yang bikin konten sedekah tuh di Iya, YouTube atau di iya. TikTok gitu-gitu. Udah rawan, kadang ada yang nyerang, kadang ada yang itu Oh. terharu kan, ada yang bilangin ria lah, Tapi ada yang bilangin kalau melihat dari dua sisi ya, dua sisi. Satu sisinya ria itu sedekah malah jadiin konten buat profit dia sendiri, ya kan? Secara tidak langsung dong. Soalnya dijadiin konten, jadi profit dong. Tapi kalau di sisi sekali satu lagi, dia bikin konten itu jadi uang, uang itu bisa dia kasih lagi ke orang, dapat orang itu pasti yang dikasih juga gak mungkin diambil lagi kan uangnya. Jadi itu balik lagi sih, gak bisa disalahin juga, soalnya dia juga ngelakuin hal yang baik. rawan. Iya rawan, mah benar. Ada pro kontranya itu. Ya, Apakah banget sih kan. kecuali Orang ada juga yang masa ya. ngeprank gitu, yang ngeprank ngasih Oreo tapi isinya pasta gigi, nah kayak gitu kan ngaco kalau gitu Iya. kan. Kalau sesama teman gak apa-apa ya, tapi kalau ke Iya, orang kalau lain orang yang emang membutuhkan, kelaparan, ada tuh YouTuber gue lupa namanya siapa.
dia ngasih ke homeless man gitu, ngasihnya malah Oreo isinya pasta gigi. Astaga Serius. Tuhanku, serius Itu gue lupa jatuh nama. sama kayak tadi ya yang diomongin apa yang gak mikirin. Itu mah bukan bukan nggak tahu itu lagi aja, bukan sensitif lagi, itu mah kurang ajar anjir. Apaan Apa? ngasih orang kelaparan malah kasih Oreo isi pasta gigi. Astaga, bayangin yang putih-putihnya dicabut-cabutin itu diganti pasta gigi. Bayangin nggak, ngotak gak orang manusia kayak gitu dijadiin konten terus. Nah itu kan nggak profit siapa-siapa kecuali dia di sendiri. Enggak, tar ada, tapi kalau misalkan abis dia makan Oreo pasta gigi terus dikasih sesuatu yang worth ya nggak apa-apa, tapi kalau di Tapi prank gitu doang tetep terus dia kabur ya aja itu itu. baru. Iya itu dia awal-awalnya kayak gitu cup, dia kabur cup. Nah terus pas abis dikata-katain sama Oh, komennya, anak kurang ajar baru dia balik lagi ngasih berapa dolar gitu. Kurang ajar gak kalau coba? itu Iya, mah itu jujur gara-gara reputasi doang itu mah. iya, makanya itu youtubernya sampah kalau itu. Kalau tapi kan kalau ngomongin yang tadi kan dia tetap emang ngasih uangnya. Kayak siapa tuh? Siapa Oh, tadi? itu di cancel fans youtubernya loh. Wah bodo amat aja. Siapa namanya? Baimong bukan sih? Pokoknya itu youtuber yang asli itu kan sering tuh ngasih publicity, tapi ya dia juga tetap ngasih uang, itu tetap dikasih, jadi nggak apa-apa sih. Dia ngelakuin kebaikan juga walau dia juga dapat secara tidak langsung profit. Tapi ya nggak apa-apa sih, asal nggak nyakitin orang mah nggak apa-apa. Kayak gitu aja mikirnya. Oh iya, lo tadi ngomongin Mbak Imbung, itu lo tahu gak yang ada orang apa minta duit ke Mbak Imbung ya? Apa tuh? Dikasih. Yang Gojek apa siapa gitu ya, dia tuh Mbak Imbung tuh jadi sebelumnya tuh bikin konten sedekah gitu. Hmm. Nah, terus ada orang yang minta duit ke dia gara-gara dia tuh kalau nggak salah tuh susah apa ya, ya gara-gara dia segitulah pokoknya dia minta tak sampai ngejar sampai rumah gitu loh. Dia minta cuma 100.000 kalau nggak salah ya. Gitu gimana tuh ya, Nah minta kalau itu, duit kalau dari posisi Baimongnya yang ya, sebenarnya dia mampu banget buat ngasih, cuman gak mau gara-gara eh, kerja apa kalau gimana gitu. kalau itu kita gini, kalau gue ya, kalau pandangan gue, kalau misalnya dia lagi di videoin tuh tiba-tiba ada siapapun lah yang bukan rencana dia ngasih gitu. Kalau misalnya dia ngasih, apalagi jumlahnya gede, otomatis orang mikirnya yang nonton, wah kalau gue ketemu orang ini gue mintain aja terus uangnya. Itu malah jadi beneran toksik gitu, malah nggak aman hidupnya. Pasti kayak gitu mikirnya menurut gue mah. Mendingan pas dia matiin kamera baru kasih uang. Supaya tahu kan. Kalau gue di posisi itu ya, yang Iya, youtuber itu ya. dia nggak pakai kamera itu, dia dikejar sampai rumah, nah bikin konten marah-marah ke orang yang minta-minta itu di rumah waktu udah dia kesel lah diikutin sampai rumah Nah gitu. iya itu berarti kan privacy jatuhnya kan. Tuh loh. Terus apalagi kalau dia emang dia kasih juga uang itu orang yang minta, apalagi dia minta loh, bukan bemonya yang ngasih. Ada siapa tadi youtubernya? Artisnya? Baimong. Emang kan. Kalau misalnya dia orang minta maksa, apalagi ngikutin gitu kan, apalagi dia ngasih kan berarti dia ngajak. Orang mikirnya, oh berarti boleh gue kayak gini. Oh berarti boleh gue ngikutin Baimo sampai rumahnya, terus depan pintu rumahnya gue minta-minta, berarti boleh. Orang pasti mindsetnya langsung kayak gitu cup. Soalnya mikirnya orang kaya, jadi gitu. Sebenarnya benar juga dia nggak ngasih. Soalnya itu bahaya juga kayak gitu. Bukan berarti orang jahat dianya. Itu loh. Kita juga nggak tahu kan dia di balik layar udah Kayak ngasih gimana? berapa Nah orang ya mungkin mungkin pas dia di balik layar dia tutup layarnya, nih kasih tapi udah gitu kan, tadi nggak tahu. Tapi bener sih itu cara dia kayak gitu ya, mau nggak mau kalau itu mah nggak, dia nggak bisa ngebantuin semua orang kayak gitu. Balik lagi ke itu mah. Itu kan bisa kayak diituin gimana ya, dia misalkan ada orang minta duit terus mau Baimong kepikiran gitu apa udah dibikin konten aja kayak konten apa kayak sedekah, tapi biar biar nggak bikin kalau dia tuh ngasih uang gara-gara dia minta gitu loh. Ya bisa tapi ya kan. ya Dia bikin konten
bikin konten itu kan biar itu kan misalnya buat contoh lo, Iya. dia ngasih tahu ke orang lo, gara-gara gua ngasih bikin video sedekah doang jangan sampai minta-minta ke gua gitu. Kan ngasih contoh dia. Maksudnya kali nggak tahu. Iya, tapi dia diserang gara-gara itu. Baimong kena serang gara-gara marahin orang nggak punya. Nah, yang nyerang juga salah juga sih. Marahinnya emang Pasti agak itu mikirnya, sih, marahinnya emang pasti mikirnya oh orang kaya nggak mau pasti gitu-gitu kan. Tapi ya kalau misalnya dia ngasih, otomatis orang pada datang terus ke rumah dia minta duit. Nggak bener juga. Orang tuh minta minta dikasih jantung, dikasih hati minta jantung. Manusia tuh orangnya. Kalau dikasih pasti iya, iya. nambah. Terjatuhnya malah privacy segala macam, keluarganya kena. Ya Enggak, itu. ya udah, tapi kan ini kan udah ini nih, kita udah apa nyatain poin kita. Cuman yang gue bingung lagi kenapa mayoritasnya marah gitu. Ya soalnya mereka mikirnya orang kaya ngasih segini aja nggak bisa kayak gitu, nggak mau, Iya, pelit banget gitu. sih pasti kayak gitu mikirnya. Tapi mereka nggak mikir Kalau kayak sampai gini ntar kita misalnya orang-orang yang lihat kita mikirnya kita ngomong gini gara-gara kita sendiri orang kaya gimana? Kan kita nah, nggak ngapa-ngapain. gue sih dalam perspektifnya sebagai orang biasa ya, bukan orang kaya. Gue sih Iya, tapi mikirnya, kan gitu semua. soalnya orang mikirnya nggak sejauh itu, orang mikirnya orang kaya pelit banget gak mau ngasih segini-segini, Eh, padahal mereka nggak mikir ya kalau dia ngasih orang pasti meskipun datang terus, kayak gitu loh. meskipun dalam perspektif orang orang yang istilahnya nggak berkecukupan ya, minta tuh bukan satu-satunya jalan kan. Nah, iya betul, nggak common sense itu tuh anjir, boundaries. Nah, pada marah. Makanya iya itu mikirnya, mereka mikirnya cuma orang kaya pelit gitu di Nggak, situ ini doang mah. kita nggak tahu full story-nya kali ya. Emang kenapa Job? Kenapa pada marah Job? Lupa. Ya, Marah iya gara-gara dia. Jadi video marahnya tuh kayak ngamukin orang beneran gitu loh. ya marahnya Gara-gara palingan intinya itu. gara-gara dia ngikutin ke rumah itu kan. Ya. Mungkin Nah mungkin kalau iya, marahnya sampai nggak sopan gitu ya. Terus orangnya udah tua kalau nggak salah kan Gue ya. lupa marahnya gimana, pokoknya diserang deh gara-gara kecuali itu. kalau marah-marah sambil ngata-ngatain, nah oke lah itu, oke, agak agak Iya, out iya. of order kalau itu mah. Kalau dia cuma marah-marahin karena dia nggak suka diikut-ikutin, itu wajar. Ngerti gak? Nggak, maksudnya mungkin gara-gara itu kali marahnya berlebihan kali dia. Nggak, soalnya Dikit, seingat gue dikit tuh aja, orangnya sedikit itu lebih berlebihan tua. dah. Orang lebih tua tar. Ya, ya. Ya dia Iya, bapak-bapak, iya, itulah bukan bapak-bapak yang apa? Iya. punya anak tua Walaupun gitu. walaupun orang tua juga bukan berarti kita nggak boleh marah orang tua lah. Kalau orang tua itu ngelakuin kesalahan, tapi marahnya juga bukan berarti kita ngata-ngatain segala macem, itu salah. Ngerti Ya, gak? tapi kan itu dar kayak nggak harus dimarahin ter menurut gue. Ya mungkin karena apa namanya? Bisa Mungkin dia udah enggak, dibilangin baik-baik kan pas maksudnya. dia ngevideoin itu posisi udah marah berarti. Dia udah. Nah, udah marah kan? Kita nggak tahu di belakangnya gimana sebelum video itu direkord. Ngerti gak? Bisa aja dia awal-awal cuma Hmm. ngasih tahu, oh nggak apa. Ya wajar aja marah. Udah berapa kali dia omongin enggak masih diikutin terus sampai rumah kata lo tadi. Ya wajar lah marah. Gimana sih, ngerti gak? Saya udah nyampe rumah gue anjir. Gitu loh. Nggak Itu tahu juga. sih yang lagi di jalan itu gimana. Pokoknya dia tau-tau marah. Soalnya kalau misalnya apalagi di record ya, mereka jaga image pasti, nggak mungkin dia langsung tiba-tiba baru dimintain sekali langsung marah, itu image-nya langsung hancur. Pasti mereka mikirnya ya image, nggak mungkin dia langsung marah itu menurut gua. Pasti ada story-nya lagi di balik layar itu. Kan biasanya diedit-edit atau mungkin baru pas di videonya pas dia marah, karena dia marah-marah orang baru ngevideoin itu. Pas dia ngomong enggak biasa aja mungkin nggak divideoin karena nggak jadi kutip-kutip sensasi gitu loh. Udah 1 jam 30 menit nih. 5 tahun ke depan tadi belum kelar Jir. Udah kan tadi bukan? Belum. Ayo Baru lo doang. speedrun ngeri ngeri abis di Baru storiesnya. lo doang. Lo gimana di Apa? Oh dulu lah. 5 tahun ke depan gue itu sih gue sih punya pikiran itu Ayang. nggak bakalan nyentuh ayang kalau belum belum punya rumah atau mobil. Nyentuh Oh iya. ayang enggak, entar dulu, Nggak perlu nikah ya? Nggak perlu nikah ya? nyentuh ayang atau pacaran?
pacaran kan nyentuh ayang ntar. Oh, oke. Astaga. Gila, lu gak mau pacaran sampai punya rumah? Gila, serem banget. Ya sip, Ya. udah direkord ya, udah Gimana? direkord. Ini tuh apa kalau kan ya gue itu emang drama yang kayak kata-kata jagain jodoh orang itu loh. Oh iya Lucu sih, banget. betul sih. Ya itu sakit juga sih kalau denger itu tuh, jagain jodoh orang tuh kurang ajar. Ya kan kita nggak tahu kita tuh bakal mapan kapan ya, kita bakal bakal steady-nya kapan gitu kan. Tapi kalau udah pacaran dulu kan ada tuntutan buat ngelanjutin ke yang lebih serius kan, apalagi umurnya udah tua gitu kan. Iya. Tapi ya balik lagi, Kalau jodoh nggak ada yang nikah tahu. asal-asalan, kalau nikah asal-asalan kan biar dia ya nggak steady gitu kan, nggak ready steady go. Tapi kalau siapa tahu Dan kalau jodoh mah. kalau lo kalau lo pacaran nih sampai emang lo orangnya dapat nih sampai 7 tahun 8 tahun, ternyata dia nggak ditembak orang, dilamar langsung sama orang gara-gara lo kelamaan, ya udah kelar lo jagain jodoh orang lo. Iya sih. Ya kalau itu mah gue masih mikirin jauh banget itu mas, soalnya udah itu doang lo 5 tahun cuma Enggak masalah jodoh doang, buset dah. Ayang. ya Ayang. itu udah luas kali itu mah, itu Iya udah sih. Berarti lu terpusat banget selama kan orang ngejar 5 tahun ke bakal depan, ngejar. 5 tahun ke depan lu harus punya, setidaknya punya itu ya, tempat tinggal sendiri ya. Udah misah Amin. dari keluarga lu sendiri ya. Ya, amin amin Iya amin. lo kan juga pengen gitu kan, Iya sih, ya sama amin sih. aja Iya, amin. sama berarti anjir. Dio. GCD. Udah bacaan, ada bacaan. Kalau Ya, gua gak lucu sih. Udah bacaan overload nih di bawah OBS nih. anjir Pyro Elektro. Sumpah udah overload. CPU something something tadi. Tahu deh ini sebenarnya masih record apa enggak? Gak Ya masih udah, masih paling kok. Masih kok. Ya. Nah ini kalau di Lain kali tanya Dio dulu ya gue, biar dia nggak ngikutin, kurang ajar. Ya enggak, gue juga dari dulu sebenarnya dari SMA gue udah mikir-mikir, ini enak banget nih kalau gue tinggal sendirian. Tapi Jadi belum pasti belum kan kalau tapi gue kan beda sama lo pada ya, gue nggak terlalu mikirin cewek ya untuk sekarang. cowok Gue lebih mikirin mikirin ya. apa ya? Duit, bikin duit. Oh berarti lo mau lebih 5 tahun ke depan, berarti lo lebih fokus ke karir. Duit, iya. Iya, semua orang gitu karir. deh berarti. Oh, ada yang Semua orang gitu berarti. mikirin itu dulu. Jodoh dulu Ayang. baru karir. Iya, Semua orang Ayang. kita berarti maksudnya kita bertiga, semua orang yang Iya. di podcast ini gitu. Iya, mendingan karir dulu sih. Soalnya kalau udah karir, udah mapan tuh lebih gampang. Kalau kata Tapi nenek lu gue, bakalan nenek gue dulu bakalan tuh, kalau lo sukses cewek ngikutin lo. Nenek gue ngomong gitu, gue SD. tapi Astaga. lu bakalan pasti pasti kepukul sama itu ntar. Ya adalah paling temen-temen lo yang milih buat nikah muda umur 21 gitu, lulus kuliah langsung nikah gitu-gitu. Gue sih nggak Bakalan minder kepukul kalau sama itu itu. aja. Iya, Soalnya udah juga tua kadang Iya nggak banget bakal minder. ya. pasti kepukul sama gituan kan. Wah, dia udah nikah sih gini. Udah punya ayang gitu kan. Kalau punya Gua- ayang gua- mah, gua- kalau punya ayang oke lah, gue masih nggak menutup itu ya. Tapi kalau nikah belum. 5 tahun ke depan katanya belum. Open lah gua, kalau misalnya punya pacar mau open lah. Tapi kalau buat nikah enggak. Dah. Open ke cowok juga tuh. Kan gue bilang gue straight. Bor. Nah, ada lagi nggak? Kalau enggak kita selesaikan, berarti minggu depan lagi ya. Nggak harus kita bertiga, Berapa random. menit? Nggak, pokoknya yang mau join aja gitu loh. Gue dulu tuh mikirnya kayak gitu Berapa menit? pas Ini berapa menit ini? 1 jam 40 menit. Udah tidur ini toh. Emang 1 jam 40. Berarti kita mulai jam 12 pas. Gila. iya, jam 12 pas. Pokoknya kalau bisa malam minggu lah yang biasanya rame. Ntar kita yang mau podcast ntar bikin lagi aja roomnya. Yang mau podcast join. Di share di mana itu ntar? Ntar gue kirimin itu habis gue upload. Ini langsung gue upload kan habis ini. Itu tahu Palingan tar gue apa? dengerin dulu. Lo itu tahu tar cut
cut 30 menit pertama Kenapa emang? dikatain. Biarin Maaf ya. lah. Kan mulai intens waktu tengah sampai akhir tuh Iya lah, langsung nggak menarik seru lah, juga. nggak ada openingnya. Kan harus kenal dulu. Kan orang kalau misalkan nonton opening yang nggak jelas kan nggak bakal nonton sampai akhir. Enggak. Ya, Gue iya, baru nih ya, episode 1 coy. jujur ya, gue kalau nonton podcast tuh gue nyarinya malah yang cuma ngobrol-ngobrol aja. Soalnya itu lebih gimana daripada yang intens yang ngomongin kayak gitu. Gak, gue kurang mah. Mendingan yang Apa? Kita dari awalnya juga nyari Spice anjir, tiba-tiba ngomongin Avatar butuh kerja nggak gitu. enggak. Spice namanya cuma Tapi kan kita ngobrol-ngobrol doang. tapi kan kita pembawaannya tuh nggak yang bener-bener political gitu Oh, loh. kita nggak pakai teori gitu, teori. Iya, kita tuh cuma lepas aja yang menurut kita ya gitu loh. Gue lebih demenan kayak gitu daripada yang bener-bener facts and logic kayak gitu loh. Kita tuh cuma apa ya, talking our ass gitu. Gak ada research, gak ada, itu cuma raw gitu. Gitu ya. Oh ya udah berarti judul podcastnya TOA ya TOA. Udah bagus tadi. Kodom apa deh namanya? Ya Allah, Ah, kodong. Kondom. Pondom apa deh? Oh iya, pondom. Iya. Pondom. Ya pondom, ntar. Gak ada fix itu, bodo amat pondom. Tahu apaan? Hah? Tahu apaan? Talking out our ass. Jangan lah itu. Udah pondom, udah cup, udah bagus nama lo tadi, cup pondom cup. Ntar gua coba gambar-gambar buat logo Benar, kondom 2. Toa. Pondom, nice. Udah berarti enggak, kalau Udah, lo misalnya stop. enggak, Udah lo stop. belum lah. Ntar ya Lo mau share kemana sih? closing Mau share dulu. kemana? Hah? YouTube lah. Sama Mau ntar share kemana? gue cobain Gitu. bisa otak-atik Spotify. Di cancel deh. Iya sih, serem itu. Enggak. Apa namanya? Oh iya, MC apa sih namanya? Hostnya kita pokoknya yang mau join aja join. Kalau misalnya ada yang Enggak lah, lu lah. Oh enggak, yang mau join aja. Maksudnya enggak harus kita bertiga tiap minggu. Kalau misalnya si apa, Jaya mau join, Hanif mau join, Jafar mau join, Arat mau join aja. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 4 lah. Soalnya udah berlebih kalau 4 5 orang lah max. Tabrakan soalnya kalau Ya, ngobrol. apa sebenarnya, cuman Pusing malah Ya. anjir. enggak apa, ganti-gantian ngomong. Iya, ganti-gantian. Pokoknya yang mau aja. Closing. Ya closing, ya hostnya Ini lo lah. edit gak sih Tar? Gue edit yang dikit-dikit aja. Gak apa-apa, pas bagian kita Tar, ngobrol-ngobrol gini mah biasa edit yang aja anjir. take kontroversial tadi, Tar. Biar nggak di-cancel guanya, Tar. Gak, nih kita gini deh. Kalau misalnya bener-bener misalnya suatu saat ada beneran yang nonton podcast ini, kita clearin aja nih. Kita bertiga ini satu orang Indonesia, kultur kita beda. Terus Semua Islam. kedua kita Islam itu Bukan berarti kita milih teman dari agamanya. Ya. apa ya? Kita bukan nyalain agamanya, tapi emang di agama kita kebanyakan orang beragama tuh emang nggak membenarkan Percayanya seperti ini. LGBTQ itu, dan kita tuh dari kecil kita tuh emang udah Islam, dan kita nggak dipaksa juga untuk masuk Islam, memang kita percaya. Jadi gimana ya? Ya kita bukan berarti gue ngomong gue sendiri, bukan berarti gue juga nolak yang sampai kalau ketemu orang LGBT gue getanjok juga, enggak, bukan berarti itu. Gue cuma sekedar palingan apa gue akan bertanya, kemungkinan enggak, apa gue bakal palingan kepo dikit lah, soalnya kita manusia dan jarang juga ngeliat orang LGBT kan. Kalau gue berani, ya itu balik lagi kan gue bilang juga, gue kalau bukan orang yang bisa buka obrolan secara langsung gitu juga, makanya gue jatuhnya orangnya nggak ikut campur. Ya itu kalau gue pandangan gue, satu, kita emang orang Indonesia, budaya kita bukan kayak gitu. Kalau mau dibandingin sama yang Eropa gitu kan kita beda jauh, apalagi sama Amerika yang emang quote on quote free, kita kan bukan. Terus kita agama kita juga Islam kayak gitu. Bagi yang suatu saat ada yang nonton terus mau nge-cancel itu, kalau dari gue ya, entah kalian ada yang mau nambahin atau enggak. Katanya ngobrol santai tapi ngomongnya kayak gitu. Enggak ya, juga tahu siapa tadi gue Iya, anjay. ini buat
buat Kit- ini para kan para penonton nih iya kita yang kan misalkan kasih tahu aja. terserang oleh kata-kata kita nih, ini Iya, ngomong cuma berdasar opini masing-masing nih. Opini orang beda-beda. Kalau iya. misalkan kalian Ki- punya pendapat beda ya udah, kalian ya Iya, kalian, kita Bisa aja iya kita 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 minoritas gitu. kita menghormati. Tapi bukan berarti kita nge-hate juga. Kita kan pandangnya itu tadi, dua itu tadi. Ada yang mau ditambah lagi nggak? juga nih. Udah, ya closing Dio lah. belum, Dio. Eh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep closing Cep. Eh, buat kalian nih yang nonton sampai akhir nih, makasih udah mau nonton. Tungguin terus episode berikutnya dari Pondom ini. Udah gitu Pondom. aja deh. Pondom. Itu Bye. nomor lucu. Namanya ya Ayang. Iya. Sayang. Pokoknya kita usahain seminggu satu Yang episode. tolol. Santai ya. Oke deh. See you next time.